Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Fang Han harus menghadapi Kaisar Agung Pusat yang tidak terkalahkan dan membantu Yang Mulia Abadi Linglong mempertahankan gerbang Xuanpin. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Fang Han berdiri tegak, menghadap Kaisar Pusat. Auranya langsung tercekat, merasakan tekanan dari pihak lain. Lingkaran cahaya berkilauan di tubuhnya benar-benar hancur. Sebelum pertempuran, auranya sudah hancur. Dahinya penuh, memancarkan cahaya tak terbatas, seolah-olah itu adalah pengadilan surgawi yang sesungguhnya. Bahkan orang biasa di dunia fana, begitu melihat wajah Kaisar Agung Pusat, akan tahu bahwa dia adalah seorang kaisar, karena seorang kaisar memang seharusnya memiliki wajah seperti itu. Setiap gerakan Kaisar Agung Pusat dipenuhi dengan aura kerajaan. Dia adalah seorang kaisar sejati yang memegang kekuasaan luar biasa, mengendalikan hidup dan mati banyak orang, dengan otoritas tertinggi di tangannya. Jika potretnya beredar, ia akan menjadi sumber semua kaisar selama 10.000 generasi. Kaisar manapun yang melihat potretnya akan merasa malu dan tidak berani mengklaim gelar kaisar atau raja. Menghadap Kaisar Agung Pusat, tubuh Fang Han, yang dikelilingi lapisan cahaya berkilauan, mulai retak sedikit demi sedikit. Cahaya berkilauan itu adalah intisari dari tubuh sempurnanya, memberikan perlindungan ekstrim yang hanya dapat dihancurkan oleh pukulan dahsyat dari artefak abadi. Dewa langit biasa tidak dapat menggoyahkannya. Namun, Kaisar Agung Pusat ini, hanya dengan auranya, menembus lingkaran cahaya yang berkilauan, benar-benar tak terpecahkan, memandang rendah 3.000 dunia agung. Sungguh tangguh. Ini adalah musuh terkuat yang pernah saya temui. Kaisar Agung ini sungguh menakutkan. Aku sama sekali tidak yakin bisa mengalahkannya, tapi membunuhnya pun mustahil. Fang Han menarik napas dan menjatuhkannya, melakukan jurus penghancur langit dari tinju ilahi penciptaan 33 langit, sementara ki yang murni yang tak terhitung jumlahnya berkobar dengan dahsyat. Pada saat itu juga, seolah-olah ratusan triliun pil telah dikonsumsi. Saat ini, penyerapan energi alam abadi oleh Fang Han telah mencapai tingkat yang luar biasa, lebih dari 10 kali lipat dari Dewa Langit biasa, sementara kunci Dewa Tandus menyerap energi alam abadi hampir setara dengan Dewa Abadi. Tidak peduli teknik tinju apapun yang dia gunakan, dia tidak khawatir tentang konsumsi energi. Selain itu, di dalam ruang kunci Dewa Tandus, ki primordial juga mulai meluap dari bola ilahi Taiji yang sangat besar. Api berkobar, dan kaca yang retak itu benar-benar memperbaiki dirinya sendiri, menjadi halus dan tanpa celah lagi. Bagus, karena mampu menahan auraku, Fang Han, kau layak bertarung denganku. Aku, Kaisar Agung Pusat, tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari aku akan berduel dengan seorang junior di alam dewa sejati di medan perang pusat. Sekalipun kau kalah dalam pertempuran ini, itu sudah cukup untuk membuat namamu terkenal selamanya. Ekspresi Kaisar Agung Pusat tetap tidak berubah, wajahnya kaku, tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Kami para akademisi tidak mencari peringkat, hanya kehidupan abadi, kata Fang Han. Bertahan hidup adalah makna keabadian. Untuk bertahan hidup, hanya ada kemenangan, dan lebih banyak kemenangan. Sang pemenang adalah raja. Selain itu, segala sesuatu yang lain hanyalah ilusi. Memang, kita para akhirnya mengejar kehidupan abadi, kata Kaisar Agung Pusat. Setelah hari ini, akan ada satu orang lagi yang berkurang di jalan menuju kehidupan kekal. Membunuh. Fang Han berhenti berbicara dengan Kaisar Agung Pusat, matanya menjadi dingin. Tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang, menggunakan tubuhnya sebagai senjata, dan dibungkus ke arah kepala Kaisar Agung Pusat. Bagus. Kaisar Agung Pusat tidak mundur maupun maju, melainkan hanya melayangkan pukulan, melingkari hal yang kompleks, dan langsung menyerang dengan cahaya pedang. Dua maestro yang tak tertandingi itu berbenturan. Raja Li, apa hasil duel antara Kaisar Agung Pusat dan Fang Han ini? Indra ilahi utusan alam surgawi berkedip cepat, mengamati energi di medan perang pusat sambil berbicara. Meskipun kau adalah utusan alam surgawi, keluarga Muye dari dunia besar pusat adalah keturunan Raja Pertempuran, Raja Surgawi, kau tidak akan pernah tahu betapa kuatnya Kaisar Agung Pusat. Raja Li mengungkapkan utusan alam surgawi dengan saksama. Dia pernah bertarung dan membunuh Dewa Surgawi di alam Fate Immortal, dan jutaan tahun yang lalu, dia bahkan membunuh Dewa Immortal saat berada di alam Heavenly Immortal. Memang, saya tahu bahwa keluarga Muye adalah keluarga terkemuka di alam abadi. Dengan sosok seperti Kaisar Agung Pusat yang naik ke alam abadi, dia tidak akan diabaikan dalam keluarga Muye dan pasti akan menjadi tokoh utama di alam abadi di masa depan. Utusan alam surgawi berkata, sepertinya Fang Han akan celaka kali ini. Tentu saja, betapapun brilian dan berbakatnya Fang Han, begitu medan perang pusat diaktifkan, dan Kaisar Agung Pusat telah memberikan cukup mengesankan, dia secara alami bertekad untuk membungkam jenius ini, karena Kaisar Agung Pusat, seperti dirinya, juga seorang jenius yang tak bersaing,
akan selalu ada percikan api di antara para jenius. Raja Li berkata dengan lemah, lalu merenung, memusatkan perhatian sepenuhnya pada medan perang pusat, seolah-olah memahami suatu kebenaran tertinggi dan mendalam dari duel mereka. Tinju Fang Han dan Kaisar Agung Pusat berbenturan, setiap gerakan dan sikap mengandung prinsip-prinsip tertinggi langit dan bumi. Bahkan terdapat gema dari Dao Agung di dalam diri mereka. Dalam sekejap, kedua master itu telah ratusan-ratusan pukulan, membuat banyak ahli Dewa Langit terpesona. Semuanya terjadi terlalu cepat, waktu seolah kehilangan maknanya di antara mereka berdua. Bang! Fang Han di medan perang pusat kini mengalami ki dan darah. Di dalam dunia 33 surga dari 8 pagoda Buddha, energi vital terguncang, membentuk badai, menyebabkan bencana seperti gunung berapi, gempa bumi, dan hujan meteor di beberapa dari 3.000 dunia. Semua ini disebabkan oleh Kaisar Agung Pusat. Kaisar Agung Pusat tidak memiliki serangan yang dahsyat. Dengan pukulan dan tendangan sederhana, dia memblokir semua serangan Fang Han, dan energi vital yang terpantul menyebabkan tubuh sempurnanya terasa sedikit nyeri. Kemampuan ilahi semacam ini telah mencapai tingkat kembali ke kelemahan, keadaan penguasaan sejati, menjadi luar biasa, mengubah segala sesuatu menjadi satu, kembali ke asal dan memasuki Dao. Fang Han, meskipun 8 pagoda Buddhamu kuat, itu bukanlah kemampuan ilahi bawaanmu. Pengembangan diri Anda sendiri, tanpa ribuan penyempurnaan dan lebih dari 1.000.000 tahun pemahaman, sama sekali tidak dapat mencapai keadaan kebebasan sempurna dan eksistensi abadi. Kaisar Agung Pusat berkata dengan acuh tak acuh, lalu dengan santai meraih sesuatu, dan beberapa alam semesta muncul di sekitar Fang Han, mengocehnya. Di dalam alam semesta tersebut terdapat matahari, bulan, bintang, miliaran planet, banyak ruang paralel, dan bahkan triliunan makhluk hidup. Ledakan kosmik. Saat Kaisar Agung Pusat bergerak, alam semesta itu meledak, langsung meluas dan menghancurkan sepenuhnya lingkaran cahaya Fang Han yang berkilauan. Seluruh tubuh Fang Han bergetar, retakan muncul di tubuh sempurnanya, dan sedikit darah mengalir keluar. Sebuah pemikiran yang menciptakan alam semesta, hukum suci yang maha kuasa. Kaisar Agung Pusat memandang Fang Han dengan memunculkan angkuh, kau memang kuat, mampu bertahan begitu lama melawanku. Alasan mengapa hukum suci penguasa Mui Yuan dilanggar olehmu sebelumnya adalah karena hipoteknya belum sempurna, dan dia tidak memahami arti sebenarnya dari seorang penguasa. Ini bukan kesalahannya, hanya ketika dia menjadi penguasa sejati dunia besar pusat barulah dia dapat memahami apa arti seorang penguasa. Sekarang aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan hukum suci yang maha kuasa. Bersenandung, Fang Han melihat bahwa tubuh Kaisar Agung Pusat hampir membesar, menjadi seorang penguasa sejati, satu-satunya dewa antara langit dan bumi. Saat menekan dengan satu tangan, Fang Han bahkan merasakan sensasi yang sama seperti ketika Raja Buddha yang terhormat di dunia menekan Raja Iblis Jurang Merah kala itu. Tinju ilahi pencipta 33 surga, semuanya menyatu menjadi satu, hukum suci surga tertinggi. Dengan sebuah pemikiran, Fang Han menyesuaikan kekuatan di dalam tubuhnya, 33 jurus menyatu menjadi satu, hukum suci surga tertinggi, mewujudkan ribuan dunia, berbagai urusan fana, pikiran semua makhluk, sebab dan akibat, dan takdir, semuanya dalam telapak tangan. Tinju ilahi pencipta 33 langit memang merupakan teknik tinju yang tak terkalahkan, namun sayangnya, kau hanya memahami sebagian dari esensinya. Tidak seorang pun dapat mempelajari tingkatan yang lebih dalam, melakukan hal itu akan menjadi penghujatan terhadap penciptaan. Bahkan Raja Pertempuran Agung, Raja Langit, pun tak mampu menandingi keagungan Raja Abadi Penciptaan. Sekarang, atas nama seluruh ciptaan, saya akan membersihkan orang-orang gila yang menghujat itu. Kaisar Agung Pusat benar-benar tanpa ampun, langsung menyerang dengan telapak tangan, menghancurkan hukum suci surga tertinggi inci demi inci. Apakah kekuatanku benar-benar hanya sebesar ini? Tubuh Fang Han tiba-tiba tegak, seperti pohon pinus hijau yang tak bisa dibengkokkan oleh salju tebal. Dia menarik telapak tangan, dan seluruh tubuhnya terdorong ke belakang, hukum suci surga tertinggi benar-benar memadat dan menarik diri. Setelah melarutkan sebagian dari hukum suci kedaulatan, sebuah gerakan pembunuhan yang jauh lebih ganas dan mematikan tiba-tiba muncul. Asal-usul tanpa batas? Asal-usul tinju ilahi. Wus, wus, langit dan bumi kembali ke era purba, alam semesta kembali ke kekacauan, dan kemudian dimulai kembali. Di medan perang pusat, semua aturan asli dihilangkan, mencapai era awal mula. Fang Han pertama-tama menggunakan jurus ilahi penciptaan untuk menciptakan celah dalam hukum suci penguasa, lalu tiba-tiba memadatkannya dan melepaskan jurus ilahi asal sebagai serangan balasan. Ambil kembali. Hukum suci yang berdaulat benar-benar mulai direbut kembali. Secercah muncul di wajah Kaisar Agung Pusat. Pada saat ini, Fang Han akhirnya, dengan kebijaksanaan dan kekuatan batinnya, mendapatkan kembali sedikit inisiatif. Namun, itu hanyalah secercah inisiatif. Di hadapan seorang ahli seperti Kaisar Agung Pusat, secercah inisiatif tidak memiliki efek yang berarti, paling-paling hanya mengurangi sedikit tekanan.
tinju ilahi Raja Abadi asal? Ini adalah seni yang hilang dari 9 surga murni tertinggi. Namun, pada dasarnya Anda tidak memahami kekuatan asal-usul. Tubuh Kaisar Agung Pusat bergerak. Dengan gerakan ini, keempat lautan bergejolak, awan dan air mengamuk, 9 benua bergetar, dan angin serta guntur meraung. Kekuatan tubuhnya menciptakan badai kosmik dan gelombang ruang waktu. Dia mengepalkan tangannya yang besar, turun seperti gunung suci kuno, hukum suci penguasa kembali terkondensasi, bahkan lebih ganas dari sebelumnya, tidak memberi Fang Han kesempatan, satu pukulan saja sudah cukup untuk membunuh. Om, Ma, Ni, Ped, Mi, Hum. Menghadapi pukulan fatal itu, 6 suku kata tiba-tiba bergetar dari tubuh Fang Han. Seluruh keberadaannya memasuki nirwana, tidak lagi berada dalam 5 unsur, melompat keluar dari dunia nyata, seorang Buddha kuno yang berubah menjadi kekosongan, suatu keadaan keberadaan dan ketiadaan yang menakjubkan. Hukum suci yang berdaulat telah diturunkan, tetapi meleset. Raja Buddha yang terhormat di dunia. Kaisar Agung Pusat gemetar, mengucapkan setiap kata dengan jelas, mengenali kemampuan menghilang Fang Han. Mengenai Buddha yang paling kuno ini, yang dikabarkan pernah ada di alam semesta sebelumnya, atau bahkan sebelum itu, bahkan Raja Perang Surgawi pun agak kalah. Hal-hal yang ia tinggalkan sungguh luar biasa. Pertama ada penciptaan, kemudian ada surga, tubuhku bebas sebelum penciptaan. Lahir di usia 18 tahun, satu kekacauan sama dengan 1 tahun. Setelah menghilang, Fang Han tiba-tiba muncul kembali di belakang Kaisar Agung Pusat, menyerang dengan pukulan. Bayangan tinjunya diiringi oleh sesosok hantu Raja Buddha yang dihormati di dunia. Sosok hantu ini, yang mengenakan jubah emas dan bertelanjang kaki, adalah seorang biksu muda yang matanya tanpa cahaya, tampak buta, namun juga tampak mampu melihat menembus segalanya, baik dengan atau tanpa mata. Dia bernyanyi dengan lantang dan jelas, sambil menatap Kaisar Agung Pusat. Kaisar Agung Pusat tiba-tiba berbalik dan melihat pemuda berjubah biksu emas, tanpa alas kaki, bernyanyi dengan keras. Dia sangat terkejut, dan keterkejutan ini bukanlah hal yang sepele. Terlahir hanya pada usia 18 tahun, satu kekacauan sama dengan 1 tahun. Lirik itu membuat hatinya bergetar, satu kekacauan setara dengan penciptaan langit dan bumi, dan siklus kelahiran kembali kosmik. Biksu muda berjubah emas dan bertelanjang kaki ini, dengan mata kosong, adalah wujud sejati dari Buddha penguasa dunia, dan kaki telanjangnya melambangkan kebebasan, keabadian, luo agung yang sempurna, tanpa celah, kemurnian, dan kebebasan dari bencana dan kesengsaraan. Sebelumnya, wujudnya yang menyerupai Buddha kuno hanyalah manifestasi hikmat yang ia tampilkan di dunia. Citra biksu muda saat ini adalah wujud aslinya yang sebenarnya. Ini karena Fang Han telah mengolah teknik karma agung hingga tingkat ekstrim, akhirnya mengaktifkan susunan keabadian yang sangat besar di dalamnya, menyebabkan esensi paling mendasar dari jimat ini muncul. Biksu muda berjubah emas, tanpa alas kaki dan berjalan bebas, muncul di belakang Fang Han, sepenuhnya menutupi sosok tinggi Fang Han. Kali ini, citra Fang Han seolah menyatu dengan biksu muda itu. Dia adalah Buddha penguasa dunia. Buddha penguasa dunia, itu adalah dia. Kaisar Agung Pusat sedikit bingung, tidak dapat membedakan siapa Fang Han dan siapa Buddha penguasa dunia. Bang! Biksu muda berjubah emas dan bertelanjang kaki itu, matanya yang kosong tiba-tiba terfokus, mengangkat telapak tangannya yang berwarna merah keemasan, membentuk kepalan tangan, dan menyerang. Luo Agung, kebebasan, keselamatan, pantai seberang, makhluk hidup, jambut vipa, saha, tak terukur, kesucian, tanah suci yang berharga, konsep-konsep epik yang tak terhitung jumlahnya terkandung dalam satu pukulan ini. Masa lalu, masa kini, dan masa depan dipadatkan menjadi satu. Waktu tidak lagi terbagi. Semua alam tidak lagi terpisah. Dengan satu pukulan, semua makhluk hidup mencapai kebebasan. Semua menjadi Raja Buddha. Apa yang bisa dilakukan jimat kecil ini padaku? Aku, Kaisar Agung Pusat, telah memerintah dunia Agung Pusat selama 3 juta tahun. Aku tak terkalahkan kemanapun aku pergi. Sepanjang perjalanan, aku telah membunuh para bijak kuno, memusnahkan para dewa dan Buddha, dan di antara talenta surga, aku adalah penguasa tertinggi. Bahkan Buddha penguasa dunia pun harus bersaing denganku untuk memperebutkan kekuasaan. Kaisar Agung Pusat tiba-tiba memutar seluruh tubuhnya, sekali lagi melepaskan hukum suci penguasa, melepaskan miliaran arus kekuatan ilahi. Dia merentangkan tangannya yang besar, membalikkan langit dengan satu tangan, menginjak kehampaan, dan struktur seperti akar, seperti naga gila, muncul dari meridiannya, seolah-olah berakar. Berakar seketika, penguasa kehidupan, hidupku dikendalikan olehku. Kaisar Agung Pusat, seorang jenius yang diberkati surga, menjadi terkenal di masa mudanya, memiliki sikap yang tak tertandingi dan ambisi yang besar. Ia memerintah dunia pertama selama 3 juta tahun tanpa satu pun kekalahan. Menghadapi bayangan Buddha penguasa dunia, ia secara mengejutkan tidak kalah, sekali lagi menunjukkan sifat aslinya sebagai pahlawan yang tak tertandingi.
Dengan satu genggaman dan pukulan, kekuatan hidup seketika membara hebat di udara, api melesat ke langit, dan nyala api darah berbentuk naga yang tak terhitung jumlahnya berkelebat di sekitar kepalanya. Ia menggunakan hidup dan kebijaksanaannya sendiri untuk menghadapi Buddha penguasa dunia. Bayangan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya memadat menjadi tangan yang melambangkan kedaulatan, berbenturan dengan kepalan tangan Buddha penguasa dunia. Pertarungan kreasi. Pukulan ini seperti dua dewa pencipta yang memperebutkan hak untuk menciptakan dunia. Tak seorang pun mampu menggambarkan kekuatan pukulan ini. Seluruh medan perang pusat bergetar. Tak terhitung banyaknya orang di dunia besar pusat, termasuk bahkan dewa langit, memuntahkan seteguk darah segar, karena mereka telah bersama-sama membentuk medan perang pusat ini, dan sekarang medan perang tersebut terpengaruh, tubuh mereka sendiri secara alami mengalami kerusakan vitalitas. Sungguh tragis, tubuh Li Tianwang bergetar, bahkan Kaisar Agung Pusat pun terpaksa menggunakan teknik rahasia, membalikkan kehidupan. Buddha penguasa dunia. Jika bukan karena Buddha ini, alam Buddha pasti sudah lama dikuasai oleh alam surgawi. Bagaimana mungkin ia bisa merdeka dan bersaing dengan alam surgawi? Mungkinkah Fang Han ini hanyalah bidak catur yang diatur oleh kekuatan besar kuno ini, kekuatan besar di alam eter? Mata utusan alam surgawi itu berkedip, menggelengkan kepalanya, seolah sedang menghitung sesuatu. Orang ini hanyalah seorang junior, tetapi dia mampu melawan Kaisar Agung Pusat sedemikian rupa di medan perang pusat. Apakah masih ada keadilan di dunia ini? Tidak ada keadilan, sama sekali tidak ada keadilan. Seorang junior, setara dengan Kaisar Agung Pusat, ini. Siapakah Kaisar Agung Pusat itu? Fang Han ini tidak terkenal, dan dia juga bukan fosil tua. Banyak orang di dunia Agung Raja Langit hampir terkejut setengah mati. Tuan Muda Muye, sepertinya kita harus mengakui bahwa kita jauh lebih rendah daripada Fang Han. Sekuat apapun kita tidak bisa menghadapi Kaisar Agung Pusat secara langsung seperti ini. Liza tersenyum getir, hatinya dipenuhi kepahitan. Tuan Muda Muye mengepalkan tinjunya, seluruh tubuhnya gemetar. Pada saat ini, dia menyadari bahwa ketika Fang Han melawan mereka, dia sama sekali tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia adalah putra Kaisar Agung Pusat dan sangat memahami kemampuan ilahi ayahnya yang tak tertandingi. Dia telah melihat ayahnya menaklukkan dunia, membunuh banyak makhluk kuat, dan tidak ada ahli yang pernah selamat di tangannya. Meskipun Tuan Muda Muye sangat arogan dan memandang rendah semua orang, dia tetap mengakui bahwa dia bukanlah tandingan ayahnya. Dan sekarang, Fang Han dan Kaisar Agung Pusat terlibat dalam pertempuran yang mengguncang dunia. Dia mengakui bahwa jika dia melangkah ke arena dan memasuki medan perang pusat, dia akan dihancurkan bahkan sebelum dia mulai bertarung, kehilangan semua keberanian untuk bertindak. Fang Han, suatu hari nanti aku akan melampauimu. Aku, Tuan Muda Muye, adalah yang pertama. Kuku Tuan Muda Muye menancap dalam-dalam ke dagingnya, dan darah mengalir dari telapak tangannya, membuatnya semakin bersemangat. Ledakan! Fang Han dan serangan ciptaan Kaisar Agung Pusat akhirnya terpisah. Cahaya Buddha di tubuh Fang Han lenyap sepenuhnya, dan biksu muda berjubah emas itu juga menghilang. Wujud Kaisar Agung Pusat berdiri tak bergerak untuk waktu yang lama, matanya tertuju pada Fang Han, bertanya-tanya apa yang dipikirkannya. Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Dalam pertarungan ini, siapa yang akhirnya menang? Keraguan muncul di benak banyak orang. Karena baik Kaisar Agung Pusat maupun Fang Han tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Tiba-tiba, bayangan besar gerbang alam abadi muncul di atas kepala Kaisar Agung Pusat. Gerbang alam abadi terbuka lebar. Cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip dari dalam, dan kekuatan penarik yang besar menarik tubuhnya ke udara. Berbagai fenomena keberuntungan dan melodi abadi melambung ke langit. Ini adalah fenomena kenaikan. Kaisar Agung Pusat akan segera naik tahta, kata seorang dewa langit. Apa yang sedang terjadi? Serangan Fang Han lah yang menghancurkan segel di dalam tubuhnya, menyebabkan dia tidak dapat menyembunyikan kekuatannya, yang kemudian bocor dan dirasakan oleh aturan alam abadi di alam eter. Dia terpaksa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak ada yang bisa menahan daya tarik alam abadi. Ekspresi Li Tianwang agak rumit, dia tahu apa yang telah terjadi. Kaisar Agung Pusat tidak gagal, dia hanya dipaksa naik tahta karena Fang Han menghancurkan segel di dalam tubuhnya, menyebabkan kekuatannya bocor tanpa disengaja. Bagus sekali, Fang Han. Aku meremehkan kekuatanmu. Kau benar-benar mampu memaksaku untuk naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Serangan tadi memiliki daya magis ilahi dari Jalan Agung. Aku akan menunggumu di alam surgawi. Orang sepertimu tidak akan puas di dunia fana. Alam surgawi adalah tempat yang tepat bagimu untuk menunjukkan kemampuanmu, dunia yang luas menanti untuk kau jelajahi. Kaisar Agung Pusat dengan tenang menatap Fang Han, lalu tiba-tiba naik ke atas, memasuki gerbang alam abadi dan menghilang tanpa jejak. Kenaikan di siang bolong. Kaisar Agung Pusat ini tidak memiliki harta sihir apapun, dan dunia batinnya tidak berisi makhluk hidup. Fang Han baru pertama kali melihat seseorang naik ke tingkat yang lebih tinggi di siang bolong.
Namun, mereka yang naik ke tingkat yang lebih tinggi di siang bolong biasanya meninggalkan makhluk hidup di dunia batin mereka, serta semua harta sihir mereka, karena mereka tidak dapat membawa aura jiwa asing. Jika tidak, mereka akan dihapus oleh aturan alam abadi. Kaisar Agung Pusat ini, tanpa harta karun magis atau artefak abadi apapun, mampu melawanku hingga aku hampir tidak bisa bernapas. Dia benar-benar menakutkan. Jika dia benar-benar bisa melepaskan kekuatan penuhnya, maka Fang Han menyaksikan Kaisar Agung Pusat naik menembus kehampaan, hatinya diam-diam terguncang. Di satu sisi, kenaikan pihak lain ke dunia yang lebih luas adalah hal yang baik. Tapi sekarang, itu adalah kekalahan. Di medan perang pusat, Fang Han akhirnya berdiri sebagai pemenang. Hahaha, bahkan penguasa tertinggi dunia pusat, Kaisar Agung Pusat, pun tak bisa berbuat apa-apa padamu. Fang Han, ketenaranmu kini sudah tersebar luas, benar-benar tersebar luas. Yan meraung. Bang! Namun, Fang Han sama sekali mengabaikan perkataan Yan. Dia tiba-tiba melompat tinggi, menerobos medan perang pusat. Medan perang pusat, yang melemah setelah kehilangan Kaisar Agung Pusat, langsung ditembus oleh Fang Han, yang kemudian melompat keluar. Lompatan ini bagaikan seekor naga yang kembali ke laut, seekor harimau ganas yang memasuki hutan. Tidak bagus, dia telah lepas kendali dan mengamuk. Semuanya, hati-hati. Aku akan menghalangi orang ini. Li Tianwang adalah orang pertama yang menyadarinya. Tubuhnya bergerak, dan dia menghalangi jalan Fang Han. Serangannya puluhan ribu kali lebih cepat dari kilat. Dengan cengkeraman langsung, dia menunjukkan kekuatan yang mampu menandingi Kaisar Agung Pusat. Sebagai penguasa dunia Agung Raja Langit, dia juga berada di puncak kultivasi Dewa Abadi, sepenuhnya mampu menghalangi Fang Han. Namun, tubuh Fang Han menghilang lagi, membuat serangannya tidak mengenai apapun, dan kemudian seorang biksu muda berjubah emas dan bertelanjang kaki muncul kembali. Tidak bagus, jantung Li Tianwang berdebar kencang. Baru saja, di medan perang pusat, kemunculan biksu muda ini, dengan nyanyian merdu dan kepalan tangan Dharma, yang memaksa Kaisar Agung Pusat untuk naik ke alam baka. Li Tianwang tidak ingin naik ke alam baka sekarang, jika ia harus naik ke alam baka, itu harus setelah kesengsaraan ras ilahi. Ia segera bergerak cepat, menghindari biksu muda itu. Namun, biksu muda itu langsung menghilang. Li Tianwang, kau telah tertipu. Sosok Fang Han muncul di samping Li Zha, dan tiba-tiba ia menyerang dengan telapak tangannya. Li Zha meraung, pikirannya menghadapi bahaya ekstrim, terjebak antara hidup dan mati, dalam bahaya yang mengancam. Seni pemusnahan Raja Surgawi. Di saat krisis, Li Zha sekali lagi melepaskan seni abadi kuno, menyerang Fang Han. Pada saat yang sama, tubuhnya terus berubah bentuk, berusaha melarikan diri. Namun, semua ini sesuai dengan perhitungan Fang Han. Fang Han baru saja bertarung melawan Kaisar Agung Pusat, dan penglihatannya telah mengalami peningkatan yang luar biasa. Penguasaannya terhadap seni abadi telah mencapai tingkat yang tak tertandingi. Dengan pukulan telapak tangan terbalik, dia menghancurkan seni pemusnahan Raja Langit, dan dengan cengkeraman kuat, seperti elang yang menangkap anak ayam, dia mengangkat Li Zha ke atas. Fang Han memasuki medan perang pusat, berbentrok dengan Kaisar Agung Pusat, memaksanya naik ke atas, lalu terbang keluar dan memulai pembantaian, dengan Li Zha sebagai target pertamanya. Ia kini perlu melenyapkan Dewa Langit untuk memurnikan 8 bagian pagoda dan 33 harta karun surgawi. Di antara mereka yang hadir, 2 Dewa Langit terkuat adalah Li Zha dan Tuan Muda Muye. Masing-masing dari keduanya memiliki kekuatan yang setara dengan gabungan kekuatan 10 Dewa Langit. Hukum keabadian mereka jauh lebih banyak daripada hukum para Dewa Langit biasa, dan menyempurnakannya akan membawa manfaat yang tak terukur. Begitu Fang Han menangkapnya, Li Zha meronta-ronta mati-matian, seluruh tubuhnya bermandikan cahaya keemasan seperti Dewa Perang Emas. Dia melepaskan kemampuan ilahi Agung Raja Langit, mengaktifkan hukum keabadian surgawinya, dan berusaha sekuat tenaga untuk membebaskan diri, tetapi itu sia-sia. Mati! Mata Fang Han berbinar penuh kekejaman, dan kemauan dingin membekukan menyelimuti Li Zha, membuat bulu kuduknya merinding. Lepaskan putraku. Raja Langit Li benar-benar murka. Pria tua itu, yang mengenakan mahkota dan memiliki tubuh yang telah berubah, kini memegang pedang panjang di tangan kirinya. Itu bukanlah artefak abadi atau harta karun magis, melainkan pedang yang ditempa dari seluruh esensi, roh, dan kinya, agak mirip dengan pedang kebijaksanaan milik Fang Han. Pedang keberanian. Begitu pedang Raja Langit Li muncul, pedang itu menebas udara, dan dengan bunyi gedebuk, retakan menyebar seperti jaring laba-laba di langit. Tujuan pedang itu adalah keberanian yang besar. Pedang kebijaksanaan. Melihat pedang panjang itu menebas ke bawah, mata Fang Han berkilat dengan cahaya dingin. Dia meraih Li Zha, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang, berevolusi menjadi pedang kebijaksanaan, yang berbenturan langsung dengan pedang keberanian. Dentang. Pedang keberanian langsung hancur berkeping-keping, dan pedang kebijaksanaan Fang Han juga lenyap, kembali ke wujud aslinya yang sempurna. Li Zha,
yang masih berada di tangannya, hancur menjadi seperti daging cincang akibat benturan, dan sejumlah besar hukum Dewa Surgawi, sebuah jejak seperti kristal, menyatu ke dalam dahi Fang Han. Hahaha, Raja Langit Li, terima kasih atas serangan itu memungkinkan saya untuk membunuh putra Anda dan merampas energi vital serta hukum Dewa Surgawi miliknya. Ramuan ampuh yang terdiri dari hukum Dewa Abadi Surgawi ini setara dengan 10 Dewa Abadi Surgawi biasa. Bagus, ada begitu banyak harta karun di dalam tubuhnya. Pils, Raja Langit Li, kau telah mengerahkan banyak usaha untuk membina putramu ini, tetapi sayangnya, semua itu menguntungkanku. 33 harta surgawi, surga yang menghancurkan, surga primordial, surga yang mendalam, surga yang luas, semuanya berubah menjadi artefak semi-abadi. Fang Han mengeluarkan serangkaian raungan panjang, dan semburan ledakan keluar dari tubuhnya, auranya semakin kuat, sebuah tanda jelas dari perubahan setelah memurnikan Li Za. Di antara 33 harta surgawi, 5 di antaranya telah berubah menjadi artefak semi-abadi, dan ia memperoleh banyak fungsi baru yang mendalam, terutama astrolabe kosmik, yang kini beroperasi lebih cepat. Syair. Melihat ini, Raja Langit Li meraung histeris, Fang Han, berani-beraninya kau memurnikan putraku. Dia melepaskan seni rahasia abadi ilahi, alam semesta kedua, untuk menekan Fang Han. Siapa yang membunuh akan dibunuh. Tubuh Fang Han menjadi semakin halus dan lincah, menghilang, melompat melampaui semua alam, di luar 5 elemen, menghindari jurus mematikan Raja Langit Li. Dalam sepersekian triliun detik, tubuh Fang Han muncul kembali di samping Tuan Muda Muye. Tuan Muda Muye, Li Za telah dimurnikan oleh saya. Dia sangat kesepian di jalan Yellow Springs. Kamu sebaiknya datang dan bergabung dengannya. Fang Han sebenarnya bermaksud untuk memurnikan Tuan Muda Muye lagi untuk memperkaya 33 harta surgawi miliknya. Aku takkan pernah mundur, tekadku untuk bertarung berasal dari keabadian dan akan selalu ada. Tuan Muda Muye, setelah menyaksikan pertempuran antara ayahnya dan Fang Han, tampaknya telah memahami sesuatu. Dia menghadapi serangan Fang Han tanpa ragu-ragu, sekali lagi melepaskan hukum suci penguasa, dan menyerang ke langit, langsung menghadapi kekuatan Fang Han. Kau adalah pria yang tangguh, memiliki bakat yang tak tertandingi, dan akan memiliki tempat di alam surgawi di masa depan, tetapi sayangnya, kau bertemu denganku. Saat kau bertemu denganku, Fang Han, di dunia 1000 agung, langit, dan alam semesta, akulah satu-satunya, aku mewakili penciptaan dan tidak boleh dihina. Fang Han tiba-tiba mengeluarkan tombak panjang di tangannya, yang dijiwai aura penghakiman tertinggi. Tombak penghakiman. Kini, karena kultivasi Fang Han telah meningkat pesat, bayangan tombak penghakiman, yang dibentuk oleh kehendak penghakiman tertingginya, memiliki aura yang identik dengan tombak penghakiman yang asli, dan bahkan bentuknya pun tampak hidup, seolah-olah artefak abadi tingkat Raja Alam Surgawi yang sejati telah kembali ke dunia fana. Tombak penghakiman adalah alat penghukuman bagi penguasa alam surgawi, yang menanamkan teror di antara semua makhluk abadi. Kemunculannya tak pelak lagi berarti darah abadi akan menodai kehampaan. Kini, dalam genggaman Fang Han benar-benar berubah menjadi sosok yang mirip dengan Raja Dewa Penciptaan. Dia menusukkan tombak itu. Cih! Hukum suci agung Tuan Muda Muye tak mampu menandingi tombak penghakiman, tombak itu langsung tertembus. Seluruh tubuhnya juga tertusuk oleh tombak panjang itu, mengubahnya menjadi sebatang kayu manusia. Setelah menusuk Tuan Muda Muye, wajah Fang Han tidak menunjukkan kegembiraan, melainkan sedikit penyesalan. Memang, di atas kepala Tuan Muda Muye, sebuah gerbang alam surgawi muncul, dan sebuah kekuatan penarik menyapu ke bawah, menyebabkan tubuh Tuan Muda Muye akhirnya lenyap tanpa jejak. Kenaikan di siang hari lagi. Fang Han mengguncang tombak penghakiman, ekspresinya solemn. Fang Han, alam surgawi adalah medan pertempuran yang lebih besar, aku akan menunggumu di sana. Suara Tuan Muda Muye juga terdengar. Setelah seseorang naik ke alam yang lebih tinggi, turun kembali ke alam yang lebih rendah menjadi sangat sulit. Pada saat kenaikannya, Tuan Muda Muye telah menghancurkan sebagian besar harta benda yang ada padanya, dan naik ke surga dalam keadaan telanjang. Li Za tewas di tanganku, tetapi Tuan Muda Muye naik tahta di saat-saat terakhir, yang menunjukkan bahwa Li Za masih lebih rendah dari Tuan Muda Muye. Namun, bahkan jika orang seperti itu mencapai alam surgawi, aku tetap akan membunuhnya. Fang Han berdiri dengan tombaknya terhunus. Tombak penghakiman, berani-beraninya kau mencuri penghakiman. Utusan alam surgawi itu sangat marah. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya, dan sebuah token terbang keluar, artefak abadi Ordo Hukuman Surgawi, terbang menyerang, menekan Fang Han dengan pukulan langsung. Bebas di dunia, Raja Buddha kuno. Fang Han segera mengaktifkan jimat, dan biksu muda berjubah emas tanpa alas kaki itu muncul kembali, bernyanyi dengan lantang sambil menyerang utusan alam surgawi. Utusan alam surgawi, kekuatanmu lebih rendah daripada Kaisar Agung Pusat dan juga Raja Surgawi Li. Aku akan memurnikanmu terlebih dahulu, lalu menghancurkan sekte Tai. Dasar iblis kecil.
Utusan alam surgawi mundur, berkedip-kedip berulang kali untuk menghindari serangan Fang Han. Raja Surgawi Li, siapkan formasi besar dan sempurnakan orang ini. Ledakan! Raja Langit Li dan Fang Han memiliki permusuhan yang mendalam. Dia segera mengaktifkan energi vitalnya, mengumpulkan para ahli, dan hendak melepaskan formasi agung yang tiada duanya, tetapi tepat saat itu, sebuah ledakan muncul dari kedalaman Istana Abadi Taiyuan. Aliran ki abadi yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar, ruang angkasa hancur berkeping-keping, dan hukum abadi serta not musik abadi yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari bagian terdalam. 3 gerbang, membentuk-bentuk, pin, menerobos kehampaan dan melesat lurus ke langit. Masing-masing dari ketiga gerbang itu lebih besar dari sebuah planet atau matahari dan bulan. Saat mereka menerobos langsung Istana Abadi Taiyuan dan melambung ke langit, sebuah matahari besar di langit benar-benar tersapu ke arah mereka. Samudra di dunia agung Xuan Huang seketika diselimuti kegelapan. Gerbang Xuan Pin telah muncul. Semua ahli mendongak ke langit, wajah mereka langsung pucat pasi, karena tahu bahwa ini adalah harta karun terpenting di dalam Istana Abadi Taiyuan. Artefak abadi, Gerbang Xuan Pin, tampaknya telah diaktifkan, menerobos Istana Abadi dan terbang keluar. Ketiga gerbang Xuan Pin ini saat ini tidak memiliki pemilik, siapapun yang dapat memperolehnya akan mengklaimnya. Ketiga artefak abadi ini tak tertandingi oleh pedang kuno pusat atau tombak pembunuh raja. Gerbang Xuan Pin telah melampaui cakupan artefak abadi tingkat rendah. Kekuatannya tak terbatas, bahkan makhluk abadi yang suci pun mungkin tidak mampu menaklukkannya. Namun semua orang menginginkan ketiga gerbang ini, begitu diperoleh dan disempurnakan sepenuhnya, seseorang dapat langsung mendominasi dunia. Gerbang Xuan Pin raksasa, yang tersusun dalam bentuk pin, terbang ke atas, berubah menjadi gerbang kolosal yang melahap langit dan bumi, seolah-olah berusaha melepaskan diri dari kendali manusia dan naik ke alam surgawi. Artefak abadi, seperti Dewa Surgawi, memiliki hukum alam surgawi dan kemampuan untuk merobek gerbang alam surgawi. Mereka pun bisa naik ke atas di siang bolong. Kini, begitu gerbang Xuan Pin muncul, ia berupaya naik di siang bolong dan memasuki alam surgawi. Tepat saat itu, sesosok hantu perempuan tinggi muncul di atas gerbang Xuan Pin, dan sambil menyerang, dia melantunkan serangkaian suku kata. Kekuatan teknik harapan agung mengalir turun, dengan kuat mencegah gerbang Xuan Pin untuk naik. Yang mulia abadi Linglong akhirnya muncul. Pada saat ini, yang mengelilingi yang mulia abadi Linglong adalah kuas kaisar manusia, Feng Baiyu, yang mulia iblis Ciwan, dan orang tua Sinmo. Kekuatan Feng Baiyu telah meningkat pesat, bahkan mencapai puncak seorang dewa sejati, dengan kemungkinan memasuki alam dewa surgawi kapan saja. Dia memutar cermin kaisar, berubah menjadi hantu kaisar langit, melakukan tarian ritual, dan kultivasinya sungguh luar biasa, tidak kalah dengan dewa langit. Tidak diketahui harta apa yang telah dia rampas di Istana Abadi Taiyuan untuk mencapai peningkatan kultivasi yang begitu besar. Dan kuas kaisar manusia, kakek Sinmo, dan yang mulia iblis Ciwan semuanya telah memperoleh manfaat yang sangat besar. Kultivasi mereka berkali-kali lebih ganas dari sebelumnya, setiap serangan mengguncang langit dan bumi, mengintimidasi semua dewa. Fang Han, cepat naik dan bantu menaklukkan gerbang Xuan Pin. Yang mulia abadi Linglong melihat Fang Han dari langit dan mengirimkan pesan mental yang kuat. Bagus. Fang Han melesat ke langit, naga leluhur naik ke atas, cakarnya yang besar, tangan naga leluhur bercakar 10 yang membentang ratusan juta mil, langsung berbenturan dengan gerbang Xuan Pin, berniat untuk merebut artefak abadi ini ke dalam kepemilikannya. Jika gerbang Xuan Pin disempurnakan, maka 8 bagian pagoda dan 33 harta surgawi dapat menjadi artefak abadi sejati yang memelihara semua makhluk hidup. Namun, begitu tangan Fang Han menyentuh gerbang Xuan Pin, aliran udara menyembur keluar dari dalam gerbang, menyebabkan cakar naga leluhurnya merasakan sengatan tajam, dan bahkan tubuhnya yang sempurna pun kesulitan menahannya. Ini adalah ki pembunuh surgawi, kata yang mulia abadi Linglong. Hati-hati. Tidak masalah. Lengan Fang Han bergetar, dan pancaran cahaya Buddha yang tak terhitung jumlahnya keluar darinya, di mana bayangan biksu muda berjubah emas dan bertelanjang kaki itu muncul kembali. Seluruh guru Dao dari dunia agung Raja Langit, patuhi perintahku. Dirikan formasi abadi Raja Langit, kepung gerbang Xuan Pin, dan bunuh iblis itu. Raja Langit Li, melihat gerbang Xuan Pin muncul, tahu bahwa masalah ini tidak bisa dianggap enteng. Dia naik ke atas, menyerang dengan telapak tangan yang ganas, tubuhnya bergetar, dan bayangan tak terhitung dari raja-raja surgawi muncul di sekelilingnya. Para immortal dari dunia agung Raja Langit tiba-tiba terbang ke atas, membentuk barisan besar, dan di bawah perintah Raja Langit Li, mereka berputar, seketika memancarkan 10.000 aliran niat membunuh, menyelimuti gerbang Xuan Pin. Ketika gerbang Xuan Pin muncul, semua orang berebut untuk mendapatkannya. Raja Langit Li bergerak, dan bersama dengan orang-orang dari dunia agung Raja Langit, ia membentuk formasi mematikan yang meliputi langit. Momentum itu cukup untuk menghancurkan seluruh alam reruntuhan.
Istana abadi asal agung telah runtuh hingga tak dapat dikenali lagi, istana-istananya hancur berantakan di mana-mana, mengambang di kehampaan seperti meteorit yang berkeliaran. Pada saat ini, ratusan dewa virtual, lebih dari 100 dewa sejati, dan puluhan kultivator dewa surgawi telah tiba dari dunia agung Raja Surgawi. Dengan begitu banyak ahli yang menyusun formasi agung ini, ia hampir mampu memurnikan separuh dunia besar. Garis-garis niat membunuh, seperti naga pembunuh kuno, muncul dan saling berjalin. Lebih dari 100 artefak Dao tertinggi melayang ke langit, berputar dan membentuk mata formasi pembunuh. Raja Langit Li bahkan mengeluarkan artefak abadi. Artefak abadi ini berada pada level yang sama dengan tombak agung pembunuh raja, yang juga merupakan artefak abadi tingkat rendah. Bentuknya persegi, seperti segel besar, agak mirip dengan segel semua makhluk, tetapi dipenuhi dengan aura yang mendominasi, tanpa emosi welas asih dari segel semua makhluk yang meliputi semua makhluk hidup dengan satu pikiran. Ini adalah stempel kekaisaran pribadi dari penguasa dunia agung Raja Surgawi, yang disebut stempel Raja Surgawi. Ketika stempel ini dicap di atas kertas, ia mewakili otoritas tertinggi di dalam dunia agung Raja Surgawi, memegang kekuasaan atas hidup dan mati dalam sekejap. Raja Langit Li memegang segel Raja Langit di tangannya. Dengan sekali tekan, pola mata formasi tersebut memancar keluar, dan semua orang di dunia agung Raja Langit menyatu menjadi satu, membentuk pemandangan yang megah dan tampak indah. Di dalam lukisan itu terdapat pegunungan yang indah, lukisan alam abadi, pembagian berbagai dunia, dan kota-kota ilahi kuno yang menjulang tinggi. Berbagai makhluk abadi, dan bahkan sosok beberapa dewa emas kuno dan dewa leluhur, juga muncul dalam lukisan tersebut. Gambaran ilahi itu muncul, dan formasi agung itu melepaskan niat membunuhnya. Fang Han, hati-hati! Ini adalah formasi abadi agung dari dunia besar Raja Langit, hukum ilahi kuno, yang mulia abadi Linglong memperingatkan ketika dia melihat orang-orang dari dunia besar Raja Langit membentuk formasi besar untuk menyerang Fang Han. Jangan khawatir, menghadapi serangan formasi sebesar itu, bahkan dengan kekuatan sihir Fang Han yang dahsyat, mustahil untuk melawannya kecuali dia benar-benar telah berkultivasi hingga alam dewa surgawi. Namun, meskipun terkejut, ia berhasil menghindar sepenuhnya. Dengan gerakan tubuhnya, wujud asli biksu muda itu, Buddha ketenangan dunia, dengan jubah biara emas dan kaki telanjang, muncul di belakangnya. Seberkas cahaya keemasan meledak, dan seluruh keberadaannya lenyap tanpa jejak, menyebabkan serangan Raja Langit Li meleset sepenuhnya. Raja dunia surgawi, semua orang diberi kekuatan, masuki alam semestaku, roh primordial kedua. Raja Langit Li membuka mulutnya dan menarik napas. Ratusan dewa virtual, lebih dari 100 dewa sejati, dan lebih dari 10 dewa langit yang membentuk formasi besar semuanya memasuki alam semesta batinnya. Seketika itu juga, tubuhnya membesar inci demi inci, dan kekuatan sihirnya mencapai tingkat ekstrim. Dengan tangan yang besar, mirip auranya dengan tangan abu-abu kematian dari sumber segala kejahatan, dia menyerang ke arah yang mulia abadi Linglong. Mencari kematian! Berani-beraninya kau menghentikanku untuk memperebutkan gerbang Xuanpin. Mata yang mulia abadi Linglong berkedip. Dia melepaskan jurus seni keinginan agung. 48 keinginan primordial agung menyatu menjadi aliran keinginan yang deras, langsung bertemu dengan telapak tangan Raja Langit Li. Dampak kekuatan telapak tangan mereka menciptakan gelombang kejut yang melonjak miliaran mil jauhnya ke sungai surgawi luar. Planet yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping, dan sejumlah planet yang tak diketahui jumlahnya di alam semesta yang tak terbatas hancur. Beberapa lorong alam reruntuhan yang sangat besar muncul kembali. Di permukaan dunia agung Xuanhuang, muncul ribuan lubang hitam. Lubang-lubang hitam ini menghubungkan ruang alien, ruang berdimensi berbeda, yang tak terhitung jumlahnya. Di ruang-ruang dimensi yang berbeda itu, beberapa keberadaan yang kuat tampaknya merasa khawatir dan mengirimkan indera ilahi mereka dari dimensi masing-masing untuk melihat apa yang terjadi di sini dan mengapa dunia mereka ditembus oleh kekuatan yang begitu dahsyat. Namun, begitu makhluk-makhluk perkasa itu memperluas indera ilahi mereka melihat banyak sekali dewa virtual, dewa sejati, dewa surgawi, dan bahkan dewa ilahi yang bertempur, mengelilingi gerbang Xuanpin. Mereka semua sangat ketakutan sehingga mereka kehilangan kesadaran. Bahkan Fang Han menyadari bahwa dalam bentrokan ini, beberapa ruang dimensi berbeda bahkan menembus alam Buddha dan alam naga. Beberapa Buddha dari alam Buddha dan Kaisar Naga dari alam naga juga mengirimkan indera ilahi mereka, tetapi mereka tidak berani keluar dan merebut gerbang Xuanpin, karena tahu itu mustahil. Yang mulia abadi Linglong ternyata mampu menandingi Raja Langit Li, yang telah mengumpulkan ratusan immortal virtual, lebih dari 100 immortal sejati, dan lebih dari 10 immortal surgawi, tanpa tertinggal. Ini sungguh, Fang Han juga terkejut. Serangan telapak tangan Raja Langit Li adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa dia tahan, namun yang mulia abadi Linglong langsung menerimanya. Seberapa ganaskah wanita ini? Namun, tingkat kekuatannya sendiri belum cukup tinggi. Jika dia bisa mencapai alam dewa abadi,
dia akan menjadi sangat ganas dan sombong. Bagus, pantas menjadi ahli nomor 1 di dunia Agung Xuan Huang. Serangan telapak tangan Raja Langit Li diblokir. Dia menatap Yang Mulia Abadi Linglong, diam-diam terkejut. Dia tidak tahu jenis seni dao apa yang dipraktikkan wanita ini. Ketika dia melepaskan serangan telapak tangan itu, ki abadi di tubuhnya tampak tak habis-habisnya, terhubung dengan harta karun yang sangat besar. Dari belakangnya, dia bisa melihat bayangan kekacauan purba. Para dewa dunia pusat, Kaisar Agung Pusat, dan Tuan Muda Muye semuanya telah naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Kalian tidak memiliki pemimpin, jadi aku akan memimpin kalian. Mari kita bunuh iblis Fang Han bersama-sama. Kaisar Agung Pusat, sebelum kenaikannya, telah memperhitungkan momen ini. Beliau menerima dekret surgawi dan mengeluarkan perintah, memberitahukan kalian untuk sementara waktu mematuhi perintahku dalam pertempuran ini. Masuklah dengan cepat ke alam semestaku, bentuk formasi besar, dan tambahkan kekuatanku. Melihat situasi ini, utusan alam surgawi mengeluarkan raungan panjang, teriakan marahnya menggema. Aliran ki menyembur keluar, dan di atasnya, sebuah jimat bersinar terang. Kobaran api menampakkan bayangan Kaisar Agung Pusat, yang berkata, dengarkan perintahku semuanya. Jika terjadi sesuatu yang tak terduga padaku dalam pertempuran ini, semua orang harus mematuhi perintah utusan alam surgawi. Inilah kehendak alam abadi. Jabatan Kaisar Agung akan dipilih oleh para tetua klan. Ini memang jimat Kaisar Agung Pusat. Kaisar Agung benar-benar tak terduga. Dia bahkan telah memperhitungkan beberapa hal sebelumnya dan berkomunikasi dengan kehendak alam abadi. Tampaknya kenaikannya di siang hari juga sesuai dengan perhitungannya. Kalian semua dari dunia besar pusat, segera patuhi perintah utusan alam surgawi dan masuki alam semesta batinnya. Dalam kesengsaraan besar ini, karena kita menjunjung tinggi kehendak alam abadi, kita pasti akan memperoleh manfaat yang sangat besar. Bagus, kita akan kembali berkumpul di medan perang pusat. Kali ini, dunia besar pusat mengirimkan lebih dari 700 dewa virtual, lebih dari 300 dewa sejati, dan 24 dewa surgawi, yang menunjukkan kekuatan dahsyat dari dunia besar nomor 1. Kini, semua individu ini telah diserap oleh jimat yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung Pusat, memasuki alam semesta batin utusan alam surgawi untuk membentuk formasi besar. Seketika itu juga, kekuatan sihir utusan abadi ilahi membengkak seperti milik Raja Langit Li. Artefak abadi Ordo Kutukan Surgawi di tangannya bersinar terang, sebesar planet, dan langsung menghantam gerbang Xuanpin. Gerbang Xuanpin, aku menjunjung tinggi kehendak alam abadi. Jika kau menembus kehampaan dan naik ke alam abadi, kau hanya akan menjadi boneka, yang akan dikumpulkan oleh keberadaan yang jauh lebih kuat. Sekarang, satu-satunya jalan keluarmu adalah mengikutiku dan memberikan kontribusi dalam kesengsaraan besar ini. Aku akan mencatat jasa-jasamu, dan kamu akan menerima pahala dari Raja Surgawi Bencana dan Raja Surgawi Abadi. Anda dapat meningkatkan budidaya dan kualitas Anda. Utusan alam surgawi juga mengeluarkan suara agung saat dia menahannya. Namun, gerbang Xuanpin sama sekali tidak menjawabnya. Sebaliknya, gerbang itu bergetar hebat, memancarkan cahaya tak terbatas, berputar tanpa henti, bertekad untuk menembus kehampaan dan naik, seolah-olah dipanggil oleh Dewa Abadi asal agung dari alam eterik. Wujud Fang Han yang menghilang kini muncul di atas Grand Origin Immortal Mansion. Wujudnya bukan lagi setengah manusia, setengah naga, melainkan menyerupai Raja Abadi kuno dari alam abadi. Dia seperti Raja Abadi penciptaan, dan juga seperti Raja Abadi asal. Di tengah dahinya, seekor naga leluhur purba bersemayam jauh di dalam pikiran roh purbanya. Di belakang kepalanya, lingkaran cahaya Buddha memancar. Di dalam cahaya Buddha, biksu muda berjubah emas dengan kaki telanjang muncul kembali, matanya kosong, melintasi lautan penderitaan yang luas di dunia, berupaya membebaskan semua makhluk di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Setelah Fang Han berubah menjadi wujud ini, dia tidak memegang senjata atau kemampuan ilahi apapun di tangannya. Hanya sebuah tangan besar yang kosong yang mencengkeram ke bawah, meliputi ruang seluas 1 miliar li, bahkan mencakup Raja Langit Li dan utusan Dewa Abadi. Tentu saja, target utamanya tetaplah gerbang Xuanpin. Tangan kirinya memegang tinju ilahi penciptaan, dan tangan kanannya memegang tinju ilahi asal. Mi Bao, di dalam dunia 33 langit, terus-menerus mengaktifkan batu pembagi harta karun, menarik kekuatan asal dan menuangkannya ke dalam tubuh Fang Han, membuat tinju ilahi asalnya menjadi lebih kuat. Fang Han telah menjarah di sepanjang jalan, dan sekarang, setengah dari harta karun di dalam 33 harta karun tertinggi surga telah berubah menjadi artefak semi-abadi. Setiap transformasi harta karun tertinggi menjadi artefak semi-abadi disertai dengan aktivasi potensi tak terbatas. Mi Bao, yang berlatih di dalamnya, mendapat manfaat besar. Terutama, Yao Tian Yi, kompas langit tertinggi, yang dapat menghitung segala sesuatu. 3.000 dao agung semuanya termasuk dalam perhitungannya. Duduk bermeditasi di hadapan harta karun ini, Mi Bao menyempurnakan semua seni daonya hingga mencapai titik asal.
Semua aliran Dao dan seni bela diri bertransformasi menjadi satu titik asal. Ketika titik asal ini akhirnya mengeras, Mi Bao akan mencapai alam dewa abadi. Raja Surgawi Li, mari kita bergabung untuk membunuh iblis Fang Han. Utusan alam surgawi merong marah, menghancurkan kehampaan, dari mana darah mengalir. Dia menginjak rasi bintang biduk dan menyanyikan lagu perang yang menggema, murka surga, hujan darah, murka bumi, memanggil jiwa-jiwa, murka manusia, niat membunuh, murka yang abadi, menghancurkan kehampaan. Terimalah seranganku, tinju ilahi penghancur kehampaan. Menabrak. Aliran darah yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir dari kehampaan yang hancur berubah menjadi jejak kepalan tangan berdarah yang besar. Ribuan jejak kepalan tangan menghantam telapak tangan Fang Han, seketika memaksa telapak tangan Fang Han terbuka. Raja Langit Li juga menyatu dengan harta karunnya. Dengan lambaian tangannya, bintang-bintang berjatuhan, dan diagram 8 trigram muncul di telapak tangannya. Ke-64 heksagram tersebut semuanya terdiri dari seni abadi, dan seni abadi ini berubah menjadi gerakan mematikan. Transformasi heksagram yang beragam. Saat jurus mematikan itu dilepaskan, sekali lagi telapak tangan Fang Han terkoyak, dan kemudian seluruh pola 8 trigram menutupi gerbang Xuanpin, dengan maksud menggunakan jurus mematikan ini untuk menguasai seluruh gerbang Xuanpin. Raja Langit Li, utusan alam surgawi, yang mulia abadi Linglong, Fang Han, dan lainnya terlibat dalam perebutan sengit untuk gerbang Xuanpin. Tepat saat itu, sebuah ruang tiba-tiba terbelah. Cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar seperti gelombang pasang. Di dalam cahaya keemasan itu, para bodhisattva melantunkan kitab suci Buddha. Dikelilingi oleh bodhisattva yang tak terhitung jumlahnya, sebuah tanah suci kebahagiaan tertinggi muncul. Di tengah tanah suci itu, muncul sesosok Buddha emas. Buddha ini mengulurkan tangannya yang besar, meraih ke arah gerbang Xuanpin. Ledakan! Alam naga terbuka, dan seorang kaisar naga mengulurkan cakar naganya. Dia adalah kaisar naga dengan kultivasi dewa abadi. Para ahli dari ras Buddha dan naga akhirnya tak tahan lagi dan mulai merebutnya. Situasi tiba-tiba menjadi rumit. Awalnya, Fang Han, yang mulia abadi Linglong, dan yang lainnya memiliki keunggulan dan berharap untuk merebut gerbang Xuan sebagai artefak abadi. Tetapi sekarang, para ahli dari alam Buddha dan alam naga telah muncul untuk memperebutkannya. Sang Buddha yang misterius dan kaisar naga kuno sama-sama ahli di tingkat dewa. Mereka tidak tahu segel macam apa yang mereka gunakan untuk menyembunyikan aura mereka, mencegah hukum penyambutan alam surgawi mendeteksi mereka dan memaksa mereka untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, para ahli dari alam Buddha dan alam naga kurang terpengaruh oleh kekuatan penyambutan alam surgawi karena mereka telah mendirikan alam mereka sendiri. Jika mereka berada di alam Buddha atau alam naga, beberapa ahli di tingkat dewa abadi dapat tetap bersembunyi. Karena para pencipta alam Buddha dan naga leluhur primordial dari alam naga, dalam proses menciptakan alam masing-masing, mengembangkan hukum-hukum yang menentang alam surgawi. Terdapat rumor bahwa di dalam dua alam ini, terdapat para ahli setingkat Raja Surgawi yang mampu sepenuhnya menentang hukum alam surgawi, memerintah alam surgawi, dan hidup setara dengan Raja di alam surgawi. Adapun alam dewa kekosongan, bahkan lebih sedikit yang bisa dikatakan. Alam dewa kekosongan ada untuk menentang alam surgawi, segala sesuatu di sana membalikkan aturan alam surgawi, sehingga semakin sulit bagi para ahli alam dewa untuk terikat oleh aturan alam surgawi. Tentu saja, jika seorang ahli alam dewa meninggalkan alam dewa dan menunjukkan kekuatan yang terlalu besar, mereka tetap akan tertarik untuk naik ke alam surgawi karena daya tarik yang dimilikinya. Begitu mereka memasuki alam surgawi, kematian hampir pasti menanti mereka, karena mereka akan menjadi musuh publik semua makhluk abadi. Sialan! Klan naga dan orang-orang dari alam Buddha semuanya berusaha merebut gerbang Xuan. Apa kau tidak takut dengan hukuman alam surgawi? Utusan alam surgawi merong marah, amarahnya membara, seolah-olah dia ingin menguliti dan melahap semua orang ini hidup-hidup. Aku adalah Jisiang Cangkong Buddha dari alam Buddha, yang diutus oleh leluhur 10.000 Buddha untuk mengambil gerbang Xuan, suara Buddha emas itu menggema. Artefak abadi ini memiliki hubungan karma dengan sekte Buddha kita. Artefak ini milik sekte Buddha kita, dan alam surgawi tidak dapat mengklaimnya, kecuali jika alam surgawi ingin melancarkan perang skala penuh dengan alam Buddha kita. Saat dia berbicara, Buddha emas, Jisiang Cangkong Buddha, meraih dengan tangan besarnya, melepaskan jurus telapak Buddha leluhur. Dengan satu serangan, lantunan doa Buddha yang tak terhitung jumlahnya bergema, menyerang secara langsung, dan Buddha-Buddha hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul dari alam Buddha, menghasilkan kekuatan berkah, agak mirip dengan berkah jimat Buddha Raja Bebas Duniawi, meskipun tentu saja tidak sekuat jimat tersebut. Namun, Buddha Jisiang Cangkong, ini adalah seorang ahli setingkat dewa. Ia juga membawa kemuliaan sekte Buddha, dan di dalam tanah suci kebahagiaan tertinggi miliknya, ia telah membangkitkan banyak bodhisattva dan bahkan Buddha di alam dewa surgawi, yang kekuatannya sebanding dengan Raja Li. Omong kosong.
Gerbang Xuan ini adalah harta karun tertinggi klan naga kami. Dulu, Yang Mulia Abadi Taiyuan membuat perjanjian dengan klan naga kami bahwa ketika gerbang Xuan muncul, ia akan dikembalikan kepada kami. Aku sekarang diperintahkan untuk mengambil kembali harta karun ini. Siapapun yang mencoba merebutnya akan menjadi musuh bebuyutan klan nagaku, dan klan nagaku tidak keberatan berperang dengan alam surgawi. Cakar naga Kaisar Naga memiliki 6 cakar, masing-masing memancarkan aura hukum Dewa Abadi. Alam semesta kedua sedang terbentuk di dalam cakar, seketika menyelimuti seluruh istana abadi Taiyuan. Kemudian, istana abadi Taiyuan berguncang hebat di bawah cakar naga, seolah-olah akan terlempar dari orbitnya. HMPH. Fang Han menghadapi kekuatan Kaisar Naga tanpa sedikit pun rasa takut. Dia memiliki keunggulan besar atas klan naga, di bawah 8 pagoda Buddha, semua anggota klan naga telah ditindas. Kekuatan naga leluhur purba mampu menaklukkan semua naga. Dia meraihnya di udara, dan sebuah tangan naga leluhur yang lebih besar dengan 10 cakar muncul, langsung menghancurkan cakar Kaisar Naga. Kemudian, ia bahkan menembus alam naga, menampakkan deretan pegunungan biru yang tinggi. Deretan pegunungan biru itu bagaikan safir, sebuah dunia biru yang dalam. Pegunungan safir itu membentang sejauh miliaran mil. Di pegunungan itu, seekor naga langit kuno berwarna biru, sepanjang 100.000 mil, tergeletak tak berdaya. Ketika naga surgawi ini membuka matanya, ruang angkasa alien yang tak terhitung jumlahnya, dimensi berbeda, semuanya berubah menjadi dunia biru tua, dan kehampaan mengeras menjadi kristal seperti safir. Kemanapun pandangan Kaisar Naga ini tertuju, tempat itu akan berubah menjadi kristal biru, sebuah kerajaan biru tua. Putra biru tua. Tiba-tiba, Yan melihat deretan pegunungan biru safir dan naga langit kuno berwarna biru tua itu, dan langsung meraung, putra biru tua telah benar-benar bergerak. Dia adalah seorang jenius tempur di antara klan naga, dan dia pernah bertarung dan membunuh Dewa Langit bahkan ketika dia baru berada di alam Dewa Kekosongan. Ia pernah bertarung melawan Kaisar Huangquan, tetapi pada saat itu, Taois reinkarnasi belum menyalurkan seluruh kekuatannya ke Kaisar Huangquan, sehingga keduanya berimbang. Benarkah begitu? Dia sebenarnya seimbang kekuatannya dengan Kaisar Huangquan. Hati Fang Han bergetar. Kaisar Huangquan mencapai alam Raja Surgawi pada saat-saat terakhir sebelum naik ke surga, setelah Taois reinkarnasi mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam dirinya. Namun sebelum menerima warisan itu, dia sama seperti Fang Han, seorang jenius yang tak tertandingi, seorang penguasa yang luar biasa, tetapi belum menjadi Raja Surgawi. Kaisar Naga ini, putra biru tua, yang dikenal sebagai jenius tempur di antara klan naga, mampu menandingi mantan Kaisar Huangquan, memang tidak boleh diremehkan. 8 pagoda Buddha. Di kedalaman alam naga, di dalam kerajaan biru tua itu, Kaisar Naga, putra biru tua, tiba-tiba melompat keluar, seketika melintasi alam naga dan turun ke dunia agung Xuan Huang. Ia berubah menjadi wujud manusia, muncul sebagai seorang pemuda. Pemuda ini mengenakan jubah biru tua, dengan wajah tegas, dan seluruh penampilannya menyerupai patung ilahi yang ditempa dari baja, jelas seorang jenius tempur yang menanamkan rasa takut. Pemuda berbaju biru tua ini, putra biru tua, seorang jenius tempur dari klan naga, terbang keluar dan menatap Fang Han, bahkan untuk sementara mengabaikan 8 pagoda Buddha. Aku tidak menyangka seseorang dari luar alam naga bisa membuat 8 pagoda Buddha ini. Pantas saja aku mendengar desas-desus bahwa sesuatu yang aneh terjadi di kuburan naga belum lama ini, kaulah yang berlatih di sana. Namun, 8 pagoda Buddha, harta karun tertinggi ini, adalah milik klan naga kita dan harus direbut kembali. Kepentingannya bahkan melebihi gerbang Xuan. Jadi, jika kau menyerahkan 8 pagoda Buddha, aku akan berbalik dan pergi, dan tidak akan memperebutkan gerbang Xuan. Aku akan meninggalkanmu secercah harapan. Jika tidak, kau pasti akan mati dalam pertempuran ini. Hahaha, sungguh arogan. Fang Han menatap Kaisar Naga, putra biru tua, dan tertawa terbahak-bahak. Hanya seekor naga bodoh. Aku baru saja bertarung melawan penguasa dunia agung pusat, Kaisar Zongyang, dan memaksanya untuk naik tahta. Sekuat apapun dirimu, bisakah kau lebih kuat dari Kaisar Zongyang? 8 pagoda Buddhaku dapat sepenuhnya menundukkanmu dan membuatmu mati. Putra biru tua tidak akan marah oleh kata-kata apapun, kata Kaisar Naga Muda, putra biru tua. Rambutnya juga biru tua, dan matanya sebiru langit dan laut. Kaisar Zongyang adalah sosok yang tangguh, tetapi di hadapan putra biru tua, dia tetap tidak akan memiliki keunggulan apapun. 8 pagoda Buddha menahan semua naga, tetapi itu hanya dapat semakin meningkatkan potensi putra biru tua. Mereka akan membangkitkan kemampuan ilahi saya, dan saya akan naik ke alam dewa abadi yang mendalam, memahami hukum surgawi yang menakjubkan dan hukum kekosongan yang mendalam. Sepertinya saya hanya akan bisa maju setelah membunuhmu. Bunuh aku? Omong kosong. Naik ke alam abadi yang agung? Apakah alam abadi yang agung sesuatu yang bahkan bisa kau pahami? Alam keajaiban yang penuh dengan kedalaman yang tak terhingga itu sama sekali mustahil untuk dicapai.
Yang paling tidak ditakuti Fang Han adalah klan naga. Putra biru tua ini, jenius tempur dari klan naga, terlalu arogan. Dia benar-benar berani menargetkan Fang Han, bahkan mengetahui bahwa Fang Han memiliki 8 pagoda Buddha. Jadi, Fang Han memutuskan untuk tidak memperebutkan gerbang Xuan untuk saat ini, dia akan membunuh kaisar naga tingkat dewa ini terlebih dahulu. Setelah menjarah banyak harta dan material abadi dari Istana Abadi Taiyuan, dan setelah memurnikan tombak pembantai raja dan pedang kuno pusat, serta bertarung dengan Kaisar Zongyang, kultivasi Fang Han meningkat dengan mantap, mencapai tingkat kekuatan gabungan 18 dewa surgawi. Dan masih ada kekuatan yang lebih besar lagi, yang belum dimurnikan, yang bersemayam di dalam tubuhnya. Kekuatannya saat ini memang telah mencapai titik di mana dia bisa bertarung dan membunuh seorang dewa. Terutama saat berhadapan dengan klan naga, membunuh mereka menjadi terlalu mudah. Jalan pembunuh naga, kekuatan agung primordial. Tanpa berpikir panjang, Fang Han menyerang Kaisar Naga, putra biru tua, memberikan pukulan fatal sejak awal. Dia melepaskan serangan penghancur langit, tiba di hadapan putra biru tua, menyerang dengan siku, sementara langkah kakinya mengandung gerakan mematikan, melepaskan hentakan pengguncang bumi. Dia menyerang begitu keras sehingga di sekitar Kaisar Naga biru tua, alam mulai hancur berkeping-keping, dan ruang-ruang seperti permata biru mulai terpecah. Tinju ilahi penciptaan 33 surga, sungguh disayangkan. Kumpulan tinju ilahi ini seharusnya menjadi milikku, akulah yang pada akhirnya dapat memahami penciptaan. Setelah aku membunuhmu, aku akan menyerap semua tinju ilahimu, memahaminya dan mengembangkannya, memperkaya pengalamanku sebagai seorang jenius tempur. Putra biru tua menghadapi serangan Fang Han ke kerajaannya tanpa panik, berbicara dengan tenang sementara cahaya biru tua menyembur keluar. Kerajaan yang menyerupai permata itu mulai memadat dan memperbaiki dirinya sendiri, dan kecepatan perbaikannya secara mengejutkan jauh lebih cepat daripada kecepatan penghancuran Fang Han. Aku memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa kuat. Aku adalah putra biru tua, Kaisar Naga berdaulat. Setelah putra biru tua sepenuhnya memperbaiki semua kerajaan yang hancur, tubuhnya tiba-tiba bergerak, dan dengan suara keras, dia benar-benar melepaskan hantaman yang mengguncang langit, dan hentakan yang mengguncang bumi. Dia menerjang maju, dan sisik naga berwarna biru tua muncul di tubuhnya. Benturan mengguncang langit, hentakan mengguncang bumi. Fang Han terkejut. Dia tidak menyangka bahwa putra biru tua ini juga akan melepaskan tinju ilahi penciptaan 33 langit yang persis sama, dan kekuatannya tidak kalah dengan miliknya sendiri. Mungkinkah dia mempelajari metode kultivasi hanya dengan melawannya? Ini mustahil, tidak ada yang bisa melakukan itu. Aku adalah seorang jenius tempur, Kaisar Naga yang memimpin peperangan di antara klan naga. Aku terus-menerus berperang dengan alam surgawi. Gerakan apapun, selama aku melihatnya sekali, aku bisa mempelajarinya. Di dalam kerajaan biru tua, aku dapat meniru semua kemampuanmu, semua metode kultivasi, semua seni abadi, bahkan kemampuan 8 pagoda Buddha. Tidak ada esensi ilahi dalam jurus tinju ilahi penciptaan 33 langit miliknya. Fang Han tetap tenang dan terkendali, senyum dingin muncul di wajahnya. Semuanya dangkal, itu sama sekali bukan kekuatan penciptaan. Dia hanya menggunakan kekuatan naga untuk mensimulasikan kekuatan penciptaan, tetapi bagaimana mungkin kedalaman penciptaan dapat disimulasikan hanya dengan kekuatan nagamu? Sungguh lelucon. Tubuhnya tiba-tiba berubah, bertransformasi menjadi titik asal. Segera setelah itu, titik asal ledakan meletus, dan dengan suara keras, menghancurkan kerajaan biru tua. Ketika Fang Han menyusut menjadi titik kecil, putra biru tua, Kaisar Naga, gemetar seluruh tubuhnya. Simulasi jurus ilahi penciptaan, benturan yang menghancurkan surga, dan hentusan yang mengguncang surga, hanya mengenai udara kosong. Meskipun dia adalah seorang jenius dalam pertempuran dan pada dasarnya dapat mempelajari seni bela diri apapun setelah melihatnya sekali, seni bela diri yang tak tertandingi seperti tinju ilahi penciptaan hanya dapat disimulasikan secara dangkal. Tanpa warisan sejati dan hubungan yang tepat dengan kekuatan penciptaan, betapapun cerdasnya dia tidak akan mampu menguasainya tanpa seorang guru. Dia sudah mengenali kekuatan origin yang sangat besar yang terpancar dari tubuh Fang Han. Kepalan tangan ilahi ini, dari Sekte Tao kuno 9 langit tertinggi, telah lama hilang. Dia sedikit tahu tentang hal itu. Sebagai seorang jenius tempur dari klan naga, dia mengenal hampir semua ras, sekte utama, dan bahkan berbagai seni rahasia serta lautan teknik sihir dan kekuatan ilahi dari dunia abadi. Dengan gerakan yang menentukan, dia menyapu ke belakang. Di dalam negara biru tua miliknya, samudra kekuatan naga muncul, dan jauh di dalam samudra kekuatan naga, aura iblis yang pekat muncul, berubah menjadi alam iblis primordial, wilayah tertinggi dari sekte iblis. Domain bawaan klan naga adalah samudra kekuatan naga, namun dia bahkan telah mengolah alam iblis primordial dari Dao iblis. Ini benar-benar menunjukkan bahwa dia adalah seorang jenius dalam pertempuran.
Samudra kekuatan naga dan alam iblis primordial ini bukanlah jenis wilayah yang ditemukan di lapisan kedua alam rahasia keabadian, tubuh abadi, melainkan negara Dao abadi sejati, alam semesta Dao abadi. Di dalam, tak terhitung banyaknya dewa iblis yang kuat dan naga sejati yang telah dikultivasi berkeliaran dan tunduk. Origin Divine Fist, aku ingin melihat kekuatan apa yang dimilikinya. Bisakah itu menghancurkan bangsa kosmikku? Putra biru tua, Kaisar Naga, berdiri dengan bangga, tubuhnya juga tersembunyi di dalam lapisan bangsa-bangsa, mengumpulkan kekuatan untuk berbenturan langsung dengan Fang Han. Tidak semudah itu. Di bawah origin yang tak terbatas, setiap orang hanya memiliki satu jalan, kematian. Ketika Fang Han memadat menjadi sebuah titik origin, seluruh tubuhnya membesar, dan dia melepaskan pukulan. Bang, 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 bang. Ratusan miliar ledakan bergema. Pertama, bangsa biru tua hancur berkeping-keping, kemudian samudra kekuatan naga remuk di mana-mana, dan di dalam alam iblis primordial, banyak dewa iblis perkasa yang telah dikultivasi hancur berkeping-keping. Alam iblis yang gelap gulita itu hampir hancur total dalam satu serangan. 8 bagian pagoda secara alami mampu melawan klan naga. Putra Deep Blue, Kaisar Naga, adalah seorang jenius dalam pertempuran, tetapi dia bukanlah sosok yang tak terkalahkan. Betapapun berbakatnya dia tetaplah seekor naga. Dan jika dia adalah seekor naga, dia akan dilawan oleh naga leluhur purba. Beberapa negaranya terkoyak, dan pukulan itu hampir mencapai inti asal-usulnya. Saat alam iblis primordial terkoyak oleh tinju ilahi asal, warna biru yang lebih pekat muncul dari dalam aura iblis yang bergejolak, sebuah bangsa berwarna biru yang lebih pekat. Putra biru tua, Kaisar Naga, muncul di kedalaman inti, sama sekali tidak takut, dan melepaskan sebuah serangan. Sejumlah besar naga bermunculan, masing-masing naga ilahi memiliki postur yang unik, beberapa berdiri dengan bangga di dunia, beberapa berdiri sendirian di antara langit dan bumi, beberapa penuh belas kasih, beberapa ganas, beberapa sedih, dan beberapa dalam posisi bertarung. Setiap naga hidup mandiri, tanpa seorang pemimpin. Setiap naga menampilkan individualitasnya masing-masing, bebas namun tidak tanpa disiplin, bebas dan santai namun tidak kesepian. Jurus ini adalah satu-satunya teknik pembunuhan hebat klan naga yang mampu melawan aura naga leluhur primordial, banyak naga tanpa pemimpin, keberuntungan besar bagi langit dan bumi. Dahulu, ketika Kaisar Naga Suci Giok dan Kaisar Naga Singgan Ge mempertunjuknya, kekuatannya jauh lebih rendah daripada yang ditunjukkan oleh Putra Biru Tua saat ini. Dibandingkan dengannya, keduanya seperti anak-anak yang sedang bermain rumah-rumahan. Sekarang, jurus mematikan Putra Biru Tua adalah kumpulan naga tanpa pemimpin yang sejati, keberuntungan besar bagi langit dan bumi. Karakter-karakter klan naga yang sangat banyak pun ditulis, dan sebuah babak epik tentang penaklukan klan naga selama miliaran tahun pun tercipta. Pada saat ini, Putra Biru Tua bagaikan Raja Perang, Kaisar Perang, di antara klan naga, yang memimpin peperangan dan peradaban klan naga. Banyak naga tanpa pemimpin, keberuntungan besar bagi langit dan bumi. Klan naga saya selalu menjadi ras yang mengejar kebebasan, tidak pernah terikat oleh aturan apapun. Asal, penciptaan, kebenaran, semuanya akan lenyap seperti asap. Putra Biru Tua berdiri sendirian di dunia, dan semua wujud naga tampak sebagai manifestasi dari kepribadiannya. Kebebasan mencapai titik ekstremnya, tanpa terikat oleh aturan atau batasan apapun. Kekuatan asal dan penciptaan Fang Han tampaknya menghadapi hambatan besar saat ini. Putra Biru Tua mengulurkan cakar naganya, menyerang langsung ke arah jurus Endless Origin. Keduanya bertabrakan, dan kekuatan Origin benar-benar tersebar. Lalu, sepasang sayap lebar tiba-tiba muncul di belakangnya. Sepasang sayap ini sebenarnya adalah artefak abadi. Sayap jenis apa itu? Terdiri dari jimat-jimat yang tak terhitung jumlahnya, setiap jimat bagaikan langit biru yang dalam, samudra yang luas. Ratusan ribu jimat membentuk sepasang sayap ini, dan di dalam setiap jimat terdapat alam semesta langit yang mungil. Kekuatan dahsyat berkobar di dalam diri mereka, dan dengan setiap kepakan sayap yang tak terduga, sosok-sosok tak terhitung jumlahnya yang mengejar kebebasan muncul, satu demi satu, bergegas maju, mengorbankan diri mereka untuk kebenaran, memberikan hidup mereka untuk kebebasan free and easy. Saat sepasang sayap artefak abadi ini muncul, Fang Han merasakan kualitas yang tak terabaikan, dan bahkan 8 bagian pagoda pun tampaknya tidak mampu mengancam Putra Biru Tua sama sekali. Tampaknya, begitu sayap artefak abadi ini muncul, Putra Biru Tua tidak lagi terikat oleh garis keturunan, dan telah mencapai kebebasan sejati. Sayap kebebasan. Bagaimana ini mungkin? Inilah sayap kebebasan. Dalam legenda kuno, mereka adalah artefak abadi tingkat suci yang setara dengan tongkat legenda. Konon, siapapun yang memperoleh sayap ini dapat terbebas dari segala aturan dan meraih kebebasan sejati. Bagaimana mungkin hal itu muncul padanya? Bahkan seorang raja surgawi pun tidak dapat menaklukkan sayap kebebasan. Kekuatannya sudah setara dengan seorang raja surgawi. Di dunia 33 langit, Raja Chiren, yang sedang berdoa untuk Fang Han,
tiba-tiba berteriak ketakutan. Raja Qiren berada di ambang mencapai tingkatan dewa abadi. Jika tidak ada halangan, dia pasti akan menjadi yang pertama di antara para ahli kultivasi Fang Han yang berhasil menembus ke alam dewa surgawi. Selain itu, dia adalah iblis kuno, berpengetahuan luas tentang banyak hal, dan melihat sepasang sayap ini, dia hampir terkejut hingga melompat. Sayap kebebasan! Yan juga berteriak, tidak, ini bukanlah sayap kebebasan yang sebenarnya. Sayap kebebasan sejati bahkan tidak dapat ditaklukkan oleh Taois reinkarnasi. Hakikat sejati kebebasan terkandung di dalamnya. Ini hanyalah tiruan. Dia memperoleh warisan berupa sayap kebebasan, mendapatkan metode untuk memurnikannya, dan dengan susah payah memurnikannya menjadi artefak abadi. Sesungguhnya, jika sayap kebebasan yang sejati muncul, seluruh dunia agung Xuanhuang akan hancur lebur, kata Raja Qiren. Sayap kebebasan! Raja Li, utusan alam surgawi, dan bahkan, Buddha kekosongan abadi dupa yang terakumulasi, yang muncul, yang mulia abadi Linglong, kuas kaisar manusia, yang mulia iblis jurang merah, Feng Baiyu, dan tetua iblis hati hampir semuanya terceng astonished pada saat ini. Gerbang wanita agung sepertinya merasakan aura sayap kebebasan dan sedikit menghentikan putarannya. Memang, ini adalah sayap kebebasan. Putra biru tua, Kaisar Naga, mengepakkan sayapnya, dan semua orang merasakan sensasi yang sulit dipahami di sekitarnya. Semua orang sepertinya merasa bahwa putra biru tua, Kaisar Naga, bisa muncul di samping mereka kapan saja dan mencabik-cabik serta membunuh mereka. Sifat yang sulit dipahami dan kekuatan dahsyat dari sayap kebebasan sungguh mengejutkan. Hanya tiruan palsu. Fang Han tiba-tiba berseru, sama sekali mengabaikan sayap kebebasan. Dia mengaktifkan kekuatan jimat Buddha Raja Penguasa Duniawi, yang sedikit berkedip, lalu menghilang sepenuhnya. Sesaat kemudian, ia muncul di hadapan putra biru tua, Kaisar Naga, dengan sebuah pagoda di telapak tangannya, yang merupakan bagian utama dari 8 bagian pagoda, menekan ke bawah. Dia sebenarnya mengerahkan seluruh kekuatan 8 bagian pagoda untuk menekan putra biru tua, Kaisar Naga. Percuma saja. Aku telah memperoleh esensi dari sayap kebebasan. Tak seorang pun, di langit maupun di bumi, dapat menyakitiku, kata putra biru tua, Kaisar Naga, kau seperti semut yang mencoba mengguncang pohon. Desir. Dia mengepakkan sayapnya. Meskipun Fang Han menyerangnya, dia tidak pernah bisa menyentuh tubuh aslinya. Dia benar-benar bebas, seorang Luo Agung yang berdaulat atas dirinya sendiri. Apa yang sedang terjadi? Aku tak bisa menyentuh wujud aslinya. Serangan Fang Han meleset, seluruh kekuatannya seperti lembu lumpur yang memasuki laut, hampa dan kosong. Kedelapan bagian pagoda itu tampaknya tidak mampu merasakan aura putra biru tua, Kaisar Naga, dan dia terkejut, pikirannya terguncang. Desir. Putra biru tua, Kaisar Naga, muncul di atas kepala Fang Han, menyerang dengan telapak tangan. Cakar naganya bergerak, melakukan bukan seni tak tertandingi klan naga, melainkan salah satu dari 3 jurus dahsyat klan dewa, peluruhan Dao Agung. Sebuah jurus ilahi kuno, dahsyat, dan luar biasa yang membawa aura Raja Suci leluhur klan dewa dilepaskan olehnya. Ajaran Dao Agung itu sendiri menghasilkan aura pembusukan, dan langit serta bumi menjadi basi, seperti kayu yang membusuk. Bagaimana mungkin putra biru tua ini mengetahui seni bela diri tak tertandingi dari klan dewa? Fang Han terkejut. Dia juga mengangkat tangannya dan melepaskan kemerosotan langit dan bumi, salah satu dari 3 jurus dahsyat klan dewa yang mampu mengguncang dunia. Keduanya bertabrakan, dan putra biru tua, Kaisar Naga, menghilang lagi. Dan Fang Han juga mengaktifkan jimat Buddha Raja Penguasa Duniawi, dan seluruh keberadaannya akhirnya lenyap. Yang satu memiliki sayap kebebasan, yang lainnya jimat Buddha Raja Berdaulat Duniawi, keduanya adalah harta karun magis yang mengguncang dunia. Gerbang wanita agung, kumpulkan untukku. Sayap kebebasan yang sangat besar itu berkelebat, membawa badai yang dahsyat. Putra biru tua, Kaisar Naga, muncul di atas gerbang wanita agung. Jenius tempur dari klan naga ini, begitu muncul, langsung membuka mulutnya dan memuntahkan kepala naga yang besar. Kepala naga itu membuka mulutnya yang merah darah, dan dengan ganas menelan, bahkan mencoba melahap gerbang wanita agung hidup-hidup. Naga jahat, yang mulia abadi Linglong membentuk segel tangan dengan satu tangan dan mengaktifkan seni karma agung dengan tangan lainnya. Langit seketika tertutup oleh garis-garis halus yang tak terhitung jumlahnya, menyerupai papan catur. Dia sebenarnya telah mengintegrasikan seni karma agung ke dalam kemampuan ilahi ciptaannya sendiri, Linglong Great Luo Heaven. Pada saat ini, benang-benang papan catur Linglong Great Luo Heaven saling berjalin, seolah menjebak putra biru tua, Kaisar Naga, dalam labirin kehampaan, menundukkannya pada siksaan kekuatan karma. Seni karma yang agung? Bagus, tetapi sayap kebebasan tidak terikat oleh karma. Biarkan aku melarikan diri. Putra biru tua tiba-tiba mengepakkan sayap kebebasan, dan seluruh keberadaannya lenyap, benar-benar lolos dari kendali Linglong Great Luo Heaven. Kemudian dia terbang keluar dan muncul kembali di hadapan yang mulia abadi Linglong,
menekan dengan telapak tangannya. Suara mendesing. Telapak tangan ini sekali lagi melepaskan jurus klan naga, banyak naga tanpa pemimpin, keberuntungan besar bagi langit dan bumi. Cakar naga itu mengarah ke wajah yang mulia abadi Linglong, dan kekuatan cakarnya meledak, energinya benar-benar menembus aura pelindung yang mulia abadi Linglong. Naga bodoh, kau pikir dengan memurnikan sepasang artefak abadi, sayap kebebasan, kau bisa berkeliaran bebas dan menantangku? Sungguh lelucon. Meskipun Kaisar Naga Putra Biru telah mematahkan ki pelindung yang mulia abadi Linglong, senyum dingin muncul di wajahnya. Saat cakar naga itu terentang di depannya, dia tiba-tiba menyerang dengan satu pukulan. Serangan ini tidak istimewa, gerakan pembukaannya menyerupai seni bela diri biasa, tetapi begitu dilancarkan, langit dan bumi langsung berubah warna. Energi purba memenuhi kehampaan, dan telapak tangan raksasa muncul di atas kepala Putra Biru. Sayap kebebasan, saat merasakan tekanan dari telapak tangan yang sangat besar ini, langsung terpental kembali, menyemburkan percikan api yang tak terhingga. Setiap percikan api menampilkan warna purba, tepatnya api purba yang legendaris, nyala api dari mana alam semesta pertama kali berasal. Api primordial bergulir turun, dengan tujuan untuk memurnikan sayap kebebasan. Suara mendesing. Setelah melihat api primordial, Kaisar Naga Azur tahu bahwa yang mulia abadi Linglong sangat tangguh, dan menghadapinya akan sangat sulit dibayangkan. Dia mengaktifkan kerajaan Azur miliknya sendiri, dan sayap kebebasan melesat ke atas, menghilang sekali lagi, lolos dari jangkauan pemurnian api primordial. Yang mulia abadi Linglong benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai guru besar dunia agung Xuan Huang, seorang santai yang mewarisi warisan Taois primordial. Namun, kau tidak tahu kekuatan sayap kebebasan. Seranganmu tidak akan pernah berpengaruh padaku. Kaisar Naga Putra Biru terbang ke atas lagi, mulut naga raksasa muncul di atas kepalanya, sekali lagi melahap gerbang Xuanpin. Yang mulia abadi Linglong, mari kita serang bersama dan bunuh Putra Biru ini. Jika aku bisa meningkatkan kultivasinya, itu pasti akan menyebabkan pagoda 8 bagian maju lagi. Cahaya jimat Fang Han berkedip, dan bayangan biksu muda berjubah emas dan bertelanjang kaki muncul di belakangnya. Dia melayangkan pukulan, melepaskan tinju ilahi penciptaan asal sekali lagi, membidik sayap kebebasan, dengan maksud untuk menangkap dan merebut artefak tersebut. Tinju ilahi asal ini, tinju ilahi penciptaan, menggabungkan kekakuan dan fleksibilitas. Ketika dilepaskan sepenuhnya, ia menyelimuti Kaisar Naga Putra Azur, dan sepasang artefak abadi sayap kebebasan di punggungnya, yang ditekan oleh dua kekuatan ilahi yang besar, mengepak lebih cepat lagi. Aliran lengkungan ramping mengalir keluar dari ruang tempat sayap mengepak, membuat Kaisar Naga Putra Biru tampak tak menentu dan berkedip-kedip seperti kilat, benar-benar tak terduga. Dia bagaikan secercah mimpi musim semi, tak meninggalkan jejak. Sayap kebebasan membuatnya selamanya tak terkalahkan. Putra Biru, alam naga mengutusmu untuk merebut gerbang Xuanpin, dan memang ada alasannya, kau sebenarnya telah mengembangkan sayap kebebasan. Namun, jangan remehkan metode alam Buddha-ku. Roda emas pemusnah. Muncullah untukku. Sang Buddha dari alam Buddha, Sang Buddha langit panjang pengumpul dupa, melihat Putra Biru menunjukkan kekuatan yang besar, tidak ingin tertinggal. Sebuah roda emas muncul di atas kepalanya, dipenuhi aura pembunuh. Begitu muncul, cahaya keemasannya yang menyilaukan menembus alam semesta, dan raja-raja murka yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalamnya, semuanya terbentuk dari pikiran-pikiran yang penuh amarah, tak terkalahkan dan teguh dalam pembantaian, melampaui keabadian. Ini bukanlah artefak, melainkan perwujudan eksternal yang dipupuk oleh Buddha langit panjang pengumpul dupa, tubuh pembalasan karmanya. Para Buddha dalam aliran Buddha memiliki kemampuan khusus, mampu mewujudkan diri dalam 3 bentuk, tubuh Dharma, tubuh manifestasi, dan tubuh pembalasan. Wujud eksternal ini sungguh menakjubkan, seperti artefak namun bukan artefak, dan setelah berhasil dikembangkan, mereka memiliki kegunaan luar biasa yang serupa dengan artefak abadi. Tubuh pembalasan Buddha langit panjang yang mengumpulkan dupa adalah roda emas kepunahan, kepunahan, merujuk pada bencana kepunahan. Saat roda emas itu menekan ke bawah, semua orang merasakan aura malapetaka yang akan datang. Bunuh. Fang Han, tak ingin kalah, melepaskan seni karma agung, membagi serangannya menjadi 2 jalur, satu untuk menyerang Kaisar Naga Putra Biru, dan yang lainnya untuk menyerang Buddha langit panjang pengumpul dupa. Utusan alam surgawi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Li Tianwang, melihat pemandangan ini, menggunakan kekuatan sihirnya untuk menghantam gerbang Xuanpin, sambil secara bersamaan berkomunikasi dengan utusan alam surgawi melalui kesadarannya. Situasinya sekarang kacau, kita akan mengamati perubahannya. Aku telah dengan cepat mengeluarkan dekrit surgawi dan menyampaikan wasiat terakhir Kaisar Agung Pusat kepada dunia besar pusat, mendesak mereka untuk segera mengirimkan para ahli untuk memberikan bala bantuan. Pada saat yang sama, Anda juga harus segera memobilisasi token Raja Langit untuk memanggil para ahli dari dunia Agung Raja Langit untuk bala bantuan, jika tidak, konsekuensinya akan tak terbayangkan.
kata utusan alam surgawi. Dekrit khusus apa yang telah turun dari alam surgawi? Li Tianwang bertanya lagi. Tak lama lagi, tokoh-tokoh besar alam surgawi akan benar-benar turun. Proses penyempurnaan dunia agung tanpa batas kini telah mencapai titik kritis. Namun, situasi saat ini juga berbahaya, kesengsaraan ras ilahi akan segera tiba. Fang Han, Yang Mulia Abadi Linglong, dan berbagai penjahat dari alam naga dan alam Buddha masih terus membuat masalah. Kita harus bertahan. Selama kita bertahan, dan tokoh-tokoh besar alam abadi turun, mereka akan memberi kita imbalan yang cukup, dan ketika kita naik ke alam abadi di masa depan, kita akan memegang posisi tinggi dan mengendalikan suatu wilayah. Kesadaran ilahi yang kuat dari utusan alam surgawi berfluktuasi, memancar ke ruang angkasa yang tak terhingga jauhnya. Fang Han, situasinya semakin rumit, apa yang harus kita lakukan? Seberkas cahaya memasuki tubuh Fang Han. Itu adalah Feng Baiyu. Para ahli yang dikirim oleh alam Buddha dan alam naga, Buddha Langit Panjang Pengumpul Dupa dan Kaisar Naga Putra Biru, keduanya adalah tokoh yang tak tertandingi, mewakili puncak kekuatan yang dapat terkandung di dunia fana ini, mereka sama sekali tidak dapat dikalahkan. Pikiran Fang Han berkelebat. Makhluk abadi tidak lagi ditoleransi oleh dunia fana, setiap tindakan, jika aura mereka tidak disembunyikan, akan ditarik oleh aturan alam abadi untuk naik menembus kehampaan. Namun, ada berbagai metode rahasia untuk menyembunyikan aura gambar tersebut. Namun di atas para dewa abadi yang agung, yang begitu mendalam dan misterius benar-benar tidak ditoleransi oleh dunia fana, mereka hanya dapat sepenuhnya bersembunyi dan tidak dapat menggunakan kekuatan sihir, bahkan penggunaan sedikit pun akan segera menyebabkan hukum alam surgawi turun. Oleh karena itu, saat ini, Sang Buddha Langit Panjang Pengumpul Dupa dan Kaisar Naga Putra Biru mewakili kekuatan terkuat yang dapat digunakan di dunia fana ini, di alam semesta langit dan bumi ini, dan hampir tak terkalahkan. Upaya untuk merebut gerbang Xuanpin ini pasti tidak akan mudah. Baik, Fang Han bergerak, seolah teringat akan suatu hal penting. Apakah kau menemukan orang misterius itu di dalam istana abadi asal agung? Senior misterius yang bersembunyi di dalam istana abadi asal agung? Aku menggunakan metode rahasia, tetapi aku tidak bisa merasakan auranya sama sekali. Aneh, kita memasuki Grand Origin Immortal Mansion dan tidak menemukan jejak senior itu sama sekali. Aku penasaran apakah dia tewas atau bagaimana. Feng Baiyu juga sedikit terkejut. Aku hanya menemukan jejak aura akar langit dan bumi di dalam istana abadi asal agung. Setelah menyerapnya, aku berhasil menembus ke alam kesempurnaan agung abadi sejati. Segel Raja Suci akhir di dalam tubuhku kembali mengendur, dan aku mendapat manfaat yang besar. Akar langit dan bumi, tanya Fang Han dengan aneh. Gerbang Xuanpin adalah akar langit dan bumi, kata Feng Baiyu. Akar langit dan bumi adalah seni Taois dari Yang Mulia Abadi asal agung, bukan artefak. Namun, seni Taoisme ini dapat dibandingkan dengan kemampuan ilahi seperti penciptaan para dewa. Jejak aura itu adalah esensi vital yang ditinggalkan oleh Grand Origin Immortal Venerable setelah beliau mengolah akar langit dan bumi. Situasi saat ini kacau, dan memang sulit dikendalikan. Untungnya, aku telah melawan Kaisar Agung Pusat dan memaksanya untuk naik tahta, jika tidak, situasinya mungkin akan lebih buruk sekarang. Fang Han berkata, saat ini, hanya dengan bersatu dengan Yang Mulia Abadi Linglong kita dapat berdiri tak terkalahkan. Bagus. Sambil berbicara, Fang Han bergerak mendekat ke Yang Mulia Abadi Linglong. Yang Mulia Abadi Linglong tampaknya mengetahui niatnya, dan lapisan-lapisan labirin di sekelilingnya terbuka untuknya, memungkinkannya mendekatinya. Awalnya, tubuh Yang Mulia Abadi Linglong diselimuti oleh surga Luo Agung Linglong. Bahkan makhluk abadi yang mendekatinya akan terseret ke dalam labirin ruang dan waktu yang tak berujung, tidak mampu melepaskan diri, dan kemudian akan sepenuhnya diasingkan atau dibunuh. Jauh di dalam inti labirin terdapat tubuh inti dari Yang Mulia Abadi Linglong. Dia masih seorang wanita muda yang berpakaian seperti laki-laki. Saat ini, Fang Han lebih dekat dengan Yang Mulia Abadi Linglong, wanita legendaris ini, daripada sebelumnya. Ia melihat wajahnya dari dekat, temperamennya sangat halus, matanya seperti bunga yang terbang, seperti asap yang berhamburan, secara mengejutkan memiliki beberapa ciri khas biksu muda berjubah emas dan bertelanjang kaki, sang Raja Buddha yang merdeka, yang keduanya berkelana di dunia, mengejar kebebasan abadi. Seluruh waktu dan ruang ada selamanya. Datang bagai bunga yang berterbangan, berhamburan seperti asap. Yang Mulia Abadi Linglong, dengan kekuatan kita yang sepenuhnya bersatu, dunia kita saling berkomunikasi, dan kerajaan kita terhubung, hanya dengan kekuatanmu sebagai seorang abadi engkau dapat membantu pagoda 8 bagian dan 33 harta surgawiku dalam merebut gerbang Xuanpin. Aku harus meminjam kekuatanmu, kata Fang Han begitu mendekati Yang Mulia Abadi Linglong. Apa? Yang Mulia Abadi Linglong tersenyum tipis, dengan meminjam kekuatan sihirku, kau memang bisa melepaskan kekuatan penuh dari 33 harta surgawi dan pagoda 8 bagian, tetapi apakah kau tidak takut aku akan merebut kendali atas artefak-artefak ini dalam prosesnya?
Alamku jauh lebih tinggi darimu. Tidak masalah. Ekspresi Fang Han tetap tidak berubah. Yang mulia abadi Linglong, kemampuan ilahimu mencari kebebasan abadi, bukan penciptaan seluruh langit, atau asal-usul yang tak terbatas. Kau memiliki Linglong Daomu, surga sejati Luo Agung. Segala hal lainnya hanyalah pelengkap. Bagus. Yang mulia abadi Linglong tiba-tiba menekan telapak tangannya ke dada Fang Han. Kekuatan abadi yang luas dan tak terbatas, berbagai hukum, bahkan seni keinginan agung dan seni karma agung, memasuki pagoda 8 bagian dan 3.000 dunia dari 33 dunia surga. Fang Han mengizinkan kekuatan sihir yang mulia abadi Linglong masuk tanpa syarat, dan kerajaan serta dunia mereka masing-masing terhubung. Terdengar seperti raungan harimau dan lolongan sapi jantan yang keluar dari kedalaman pagoda 8 bagian. Kekuatan! Inilah kekuatan sejati. Pagoda 8 bagian, 33 harta surgawi, dan bahkan kunci dewa yang terpencil, yang diresapi dengan hukum keabadian, segera mulai mengamuk. Bahkan embrio daging dan darah pun mulai meleleh, dan aliran ki darah yang tak terhitung jumlahnya benar-benar menyebar, secara paksa menyatu ke dalam tubuh Fang Han. Kekuatan yang mulia abadi Linglong sangat dahsyat, setidaknya setara dengan kekuatan 100 dewa langit, dan ini bahkan bukan kekuatan penuhnya. Apakah dia benar-benar berada di alam abadi? Kita harus tahu bahwa alam abadi umumnya setara dengan selusin dewa surgawi. Fang Han benar-benar merasakan kekuatan yang mulia abadi Linglong, yang sungguh tak terlukiskan. Naga agung yang menakutkan, kebebasan duniawi, berkat keinginan, penciptaan asal, penciptaan para dewa. Fang Han segera menerima seluruh kekuatan tambahan dari yang mulia abadi Linglong, dan semua artefaknya langsung melepaskan potensi penuhnya. Dia menggunakan dirinya sendiri sebagai senjata, menyerang Kaisar Naga Putra Azur dengan penuh kekuatan. Tidak bagus, Putra Biru Tua, Kaisar Naga, sedang berbenturan dengan Buddha Langit Panjang keharuman terakumulasi untuk merebut gerbang Xuanpin. Sementara sayap kebebasannya melayang, sayap itu membuat Buddha sibuk, menghalanginya dari segala arah, seolah-olah tidak mampu mengatasinya. Sesungguhnya, misteri mendalam dari sayap kebebasan jauh melampaui wujud pembalasan dari roda emas yang dahsyat. Pada saat yang sama, Putra Biru Tua, Kaisar Naga, juga menahan Raja Langit Li dan bahkan utusan alam surgawi, menunjukkan kekuatan penuh seorang jenius tempur klan naga. Semua orang tahu bahwa dia adalah naga gila yang tak tertandingi dan tiada duanya. Bersamaan dengan itu, ia melepaskan kemampuan ilahi, jalan pemakan roh, klan naga, menyelimuti gerbang Xuanpin dengan api naga merah tua, mengikisnya untuk menekan dan memurnikan roh artefaknya. Baik Raja Langit Li maupun utusan alam surgawi tidak mampu melancarkan serangan keras apapun ke tubuhnya. Sayap kebebasan tampaknya mampu menghindari segala kekosongan. Namun, pada titik persimpangan yang kompleks, kacau, dan saling terkait ini, seekor naga leluhur primordial yang sangat besar muncul dari kehampaan. Di tengahnya, seorang biksu muda Buddha emas, Sang Raja Buddha yang Maha Kuasa, muncul. Sang Raja Buddha yang Maha Kuasa memegang pohon dunia di tangannya. Bersamaan dengan itu, di langit, kekuatan asal dan penciptaan yang tak terhitung jumlahnya memadat ke dalam bayangan Raja Abadi Asal dan Raja Abadi Penciptaan, tatapan mereka seperti obor, menembus ke bawah. Dan tubuh asli Fang Han, yang diselimuti oleh sosok-sosok agung ini, duduk di tengah, seolah-olah dia adalah titik tengah alam semesta, raja dari raja-raja abadi, yang mulia penciptaan, gerbang kehidupan abadi. Membunuh. Hanya satu kata yang keluar dari mulut Fang Han. Dia berdiri, mengguncang langit dan bumi, lalu menekan telapak tangannya ke bawah. Pop, ki bergetar, dan semua orang merasakan tekanan luar biasa yang tak terlihat menekan mereka. Perisai ki pelindung mereka meledak berulang kali, dan seni abadi yang tak terhitung jumlahnya hancur seketika. Terutama Putra Biru Tua, Kaisar Naga, yang wajahnya menunjukkan keterkejutan dan ketakutan. Tangan besar dan dingin itu sebenarnya membawa sebagian ki kematian dari sumber segala kejahatan, menyebabkan jenius tempur klan naga ini secara naluriah gemetar dari tubuh hingga jiwa. Fang Han tidak mengaktifkan sumber segala kejahatan. Dia tahu bahwa benda ini tidak dapat ditoleransi oleh seluruh surga. Begitu dilepaskan, dia takut kesengsaraan surgawi akan turun, dan banyak tokoh besar dari alam abadi akan mengincarnya. Namun, ia telah mengumpulkan sedikit aura sumber segala kejahatan, dan sejak ia mencapai tubuh yang sempurna dan memurnikan pedang kebijaksanaan, kultivasinya menjadi tak terukur, dan kebijaksanaannya mencapai langit. Ia mampu menggunakan kekuatan sihirnya sendiri untuk mensimulasikan aura tangan abu-abu kematian dari sumber segala kejahatan, seperti mensimulasikan sosok ilusi tombak penghakiman, tombak pembalasan, dan pedang kehilangan. Awalnya, Fang Han masih memiliki beberapa kekurangan dalam mensimulasikan tangan abu-abu kematian dari sumber segala kejahatan, tetapi sekarang, dengan bantuan yang mulia abadi Linglong, dia berhasil menembus berbagai rintangan dan akhirnya, dalam serangannya, mensimulasikan kekuatan mengerikan dari tangan abu-abu kematian dari sumber segala kejahatan. Tangan segala kejahatan.
Meskipun tangan berwarna abu-abu kematian ini, setelah terulur, tidak seseram dan semenakutkan tangan segala kejahatan yang sebenarnya, ia membawa aura yang mengancam untuk menyeret semua surga dan berbagai alam ke dalam jurang dosa. Retakan! Bahkan sayap kebebasan pun tampak berhenti mengepak di bawah serangan ini, terancam jatuh sepenuhnya. Putra Biru Tua, Kaisar Naga, berulang kali mengaktifkan Kerajaan Biru Tua, tetapi di bawah tamparan tangan raksasa itu, Kerajaan Biru Tua justru tidak dapat beroperasi. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Putra Biru Tua, Kaisar Naga, tak bisa menahan rasa takjubnya. Apa ini? Ini seperti sumber segala kejahatan yang legendaris. Bagaimana mungkin ini ada padamu? Tidak, ini adalah kemampuan ilahi yang disimulasikan. Bagaimana mungkin hal sejahat ini bisa disimulasikan? Sayap kebebasan, terbanglah cepat. Putra Biru Tua, Kaisar Naga, segera terbang pergi, tidak berani berhadapan langsung dengan Fang Han, ingin melarikan diri sepenuhnya untuk menghindari kematian. Percuma saja mencoba menghindari pukulan mematikanku. Aku akan memurnikan sayap kebebasanmu. Mari kita lihat bagaimana kau mendapatkan kebebasan, jatuh ke jurang dosa. Fang Han bahkan tidak berpikir, terus mencengkeram dengan ganas menggunakan tangannya yang besar, ki jahat semakin pekat, mengancam akan merobek langit dan menyeretnya ke jurang. Di seluruh langit dan bumi, terdengar suara tangisan. Langit sendiri tampak berjuang dengan hebat, tunduk pada kekuatan penindas dari sumber segala kejahatan. Serangan Fang Han kali ini, dengan bantuan Yang Mulia Abadi Linglong, telah mencapai alam yang tak terkalahkan. Bersenandung, tangan segala kejahatan mengejar dan menyerang lagi, dan bahkan sayap kebebasan pun tampak ditawan. Sementara itu, Yang Mulia Abadi Linglong, sambil mentransfer kekuatan ke Fang Han dengan satu tangan, membentuk segel tangan yang rumit dengan tangan lainnya, melepaskan aliran cahaya seperti papan catur, menciptakan labirin ruang tak berujung untuk sepenuhnya menjebak dan membunuh Putra Biru Tua. Putra Biru Tua, Kaisar Naga, meraung berulang kali, merasakan sayap kebebasannya mulai mengeras, terikat oleh surga Luo Agung Linglong. Meskipun kekuatannya dahsyat, dia tetap tidak mampu menahan kekuatan gabungan Fang Han dan Yang Mulia Abadi Linglong. Paman Guru Tai Huangtian, gerbang Xuanpin akhirnya muncul. Apa yang harus kita lakukan? Di bawah medan perang, di dalam reruntuhan Istana Abadi Taiyuan, sebuah tungku ilahi kolosal menampung semua ahli sekte Tai. Meskipun Tai Huangtian berada di puncak kultivasi Dewa Surgawi saat ini, dia tidak berarti apa-apa dalam pertempuran ini. Dia tidak bergerak, bersembunyi di dalam tungku ilahi abadi, menyembunyikan auranya. Tungku ilahi abadi muncul kembali. Tungku ilahi ini tampaknya sedang berjaga-jaga terhadap sesuatu dan tidak memperebutkan gerbang Xuanpin. Tai Huangtian, Fang Han saat ini bukanlah seseorang yang bisa kau lawan. Amati situasinya, jangan memiliki pikiran yang salah, pimpin sekte Tai dengan aman melewati malapetaka besar ini, dan kemudian naiklah ke alam surgawi sebelum kau benar-benar bisa melawan Fang Han. Tungku ilahi abadi mengeluarkan suara gemuruh. Bayangkan, Fang Han, bocah itu, dulunya hanyalah seekor semut. Sayang sekali aku mengkhawatirkan Raja Iblis Jurang Merah dan tidak membunuhnya, yang menyebabkan dia tumbuh ke alam seperti sekarang. Dia sudah sulit ditaklukkan, kata Tai Huangtian dengan penuh kebencian. Namun, sebentar lagi, tokoh-tokoh besar dari alam abadi akan turun, dan dia tidak akan bisa berkeliaran lebih lama lagi. Itu belum tentu benar. Fang Han, anak ini, pada akhirnya akan pergi ke alam surgawi, kata tungku ilahi abadi. Raja Surgawi Abadi telah menyimpulkan beberapa lintasan takdir. Dalam malapetaka besar ini, akankah sekte Tai kalian menjunjung tinggi dekrit Raja Surgawi Abadi atau kehendak Raja Surgawi Malapetaka? Ini, kata Tai Huangtian, kita masih figur kecil dan tidak tahu apa niat alam surgawi. Singkatnya, apapun dekrit yang dikirimkan surga, kita akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya. Tungku ilahi abadi, setelah mendengar ini, mengeluarkan ledakan tawa misterius tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Tubuhnya bergerak, menghilang ke dalam kehampaan, tanpa meninggalkan jejak keberadaannya, berdampingan dengan keabadian. Dia benar-benar terlalu sombong. Utusan alam surgawi melihat Fang Han dan Yang Mulia Abadi Linglong bergabung, melepaskan kekuatan tempur yang sangat dahsyat lagi, dan tidak bisa menahan amarahnya. Namun, dia tidak mau membantu Putra Biru Tua, Kaisar Naga. Baginya, mereka semua adalah pemberontak yang menentang dekrit alam surgawi, pengkhianat yang harus dimusnahkan. Akan lebih baik jika kedua belah pihak menderita kerugian besar, sehingga dia bisa mengambil keuntungan. Ledakan! Fang Han melepaskan tangan segala kejahatan, berbagai seni Dao, yang mengalir deras. Kerjasamanya dengan Yang Mulia Abadi Linglong semakin erat. Akhirnya, iblis hati orang tua, Yang Mulia Iblis Jurang Merah, dan kuas kaisar manusia juga memasuki dunia 33 surga Fang Han, masing-masing menggunakan metode mereka untuk membantu Fang Han. Ketiga dewa langit ini 10 kali lebih ganas daripada dewa langit biasa. Meskipun ketajaman ketiga ahli ini saat ini masih tertutupi oleh Fang Han, kekuatan bawaan mereka tampaknya terus bertambah.
Tak satu pun dari mereka ingin menonjol, masing-masing tampaknya memiliki wawasan tentang rahasia surgawi, berniat untuk tetap rendah hati dan menunggu berlalunya malapetaka besar. Dengan tambahan 3 ahli, teknik Fang Han berubah lagi. Dia menuliskan karakter besar yang tak terhitung jumlahnya, sebuah teknik kuas kaisar manusia. Pada saat yang sama, telapak tangan lain muncul dari tubuhnya, melepaskan teknik pamungkas iblis hati orang tua dan yang mulia iblis jurang merah, kemampuan ilahi iblis hati primordial dan seni 5 elemen agung. Retakan! Sayap kebebasan benar-benar disegel. Putra biru tua, seluruh kerajaan biru tua kaisar naga hancur berkeping-keping. Tubuhnya dihantam oleh tangan segala kejahatan, dan potongan-potongan besar sisik birunya beterbangan ke udara, berubah menjadi darah biru yang mengalir deras. Dia mengeluarkan raungan kesakitan. Putra biru tua ternyata terluka? Ini tidak mungkin. Semangat bertarungnya semakin membuncah. Hari ini, lukamu akan jauh lebih parah dari sekadar luka ringan. Hari ini adalah hari kejatuhan jenius tempur ini. Mata yang mulia abadi Linglong tajam. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, dan sebuah gunung emas raksasa melayang keluar dari dalam dirinya, segera memancarkan aliran ki abadi yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah Gunung Sumeru. Saat ini, Gunung Sumeru bukan lagi artefak Dao kelas atas, melainkan artefak abadi. Pada suatu titik yang tidak diketahui, Yang Mulia Abadi Linglong telah memurnikan Gunung Sumeru menjadi artefak abadi, atau lebih tepatnya, memulihkan sifat asli artefak abadi tersebut. Hal ini karena Gunung Sumeru adalah artefak abadi kuno yang juga mengalami malapetaka besar, jatuh ke ranah artefak Dao tingkat atas. Sekarang, kultivasi Yang Mulia Abadi Linglong telah jauh melampaui tingkat Dewa Langit, dan dia telah mulai perlahan-lahan memulihkan beberapa hukum Dao abadi ke Gunung Sumeru. Perbedaan antara artefak abadi dan artefak Dao kelas atas terlalu besar. Dengan artefak abadi Gunung Sumeru yang dilepaskan, Yang Mulia Abadi Linglong menghembuskan napas. Gunung emas ini memadat, kekuatannya terkandung, dan berubah menjadi setitik cahaya emas kecil yang berputar tanpa henti di ujung jarinya. Itu seperti inti emas kecil. Bang! Ekspresi tajam akhirnya muncul di wajah Yang Mulia Abadi Linglong. Dia juga memperlihatkan cakarnya yang ganas, menjentikan jarinya. Titik cahaya keemasan kecil melesat keluar, langsung mengenai dahi putra biru tua. Serangan asal surgawi. Kau benar-benar bisa memadatkan artefak abadi hingga sekecil ini. Ini adalah Gunung Sumeru yang dipadatkan menjadi biji mustard, serangan asal surgawi. Putra biru tua, yang ditekan oleh tangan segala kejahatan Fang Han, hendak melancarkan serangan balik ketika dia melihat Yang Mulia Abadi Linglong benar-benar memadatkan Gunung Sumeru hingga seukuran biji mustard, lalu melepaskan serangan asal surgawi yang legendaris. Terdapat rumor bahwa serangan asal surgawi adalah teknik pamungkas dari Taois Hongmeng. Suatu ketika, serangan itu menghancurkan alam abadi dalam satu kali serangan, membunuh banyak sekali makhluk abadi. Dalam serangan lain, serangan itu bahkan melukai leluhur kuno ras dewa, Raja Suci, pada saat ia menebas pohon dunia. Meskipun jurus yang ditunjukkan oleh Yang Mulia Abadi Linglong saat ini belum mencapai kekuatan serangan asal surgawi untuk menstabilkan keempat ekstrim, jurus itu merupakan gerakan yang pasti akan membunuh putra biru tua, Kaisar Naga. Bang! Dahi putra biru tua, Kaisar Naga, tertembus. Seluruh tubuhnya terlempar ke belakang, wujudnya yang besar terpental, dan bahkan sayap kebebasannya terlepas dari tubuhnya. Serangan asal surgawi! Serangan asal surgawi yang legendaris! Semua orang begitu terkejut oleh serangan Yang Mulia Abadi Linglong sehingga mereka berkeringat dingin. Serangan asal surga! Kekuatannya sungguh luar biasa. Fang Han sangat terkejut melihat Yang Mulia Abadi Linglong menampilkan kekuatan seperti itu, sepenuhnya memurnikan Gunung Emas Sumeru menjadi satu titik cahaya, yang kemudian langsung menembus kepala putra biru tua, Kaisar Naga. Dia tidak menyangka Linglong akan begitu tangguh ketika dia menjadi ganas, hampir melampaui alam para dewa. Kekuatan luar biasa dari serangan asal surga ini adalah sesuatu yang Fang Han tidak bisa capai bahkan dengan menggabungkan seluruh kekuatannya. Teknik pamungkas Taois Hongmeng, dari masa lalu, benar-benar menunjukkan sisi menakutkannya. Muncul kembali di dunia, serangan pertamanya menumpahkan darah seorang immortal. Gemuruh. Titik cahaya keemasan yang menembus kepala putra biru tua, Kaisar Naga, terbang keluar lagi, berubah menjadi gunung besar. Cahaya keemasannya telah meredup, dan Fang Han tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada jejak hukum Dao abadi di gunung emas ini. Seolah-olah semuanya telah sepenuhnya terserap dalam satu serangan itu, berubah menjadi kekuatan untuk membunuh dan menembus. Dengan kata lain, serangan ini terjadi dengan mengorbankan artefak abadi. Tidak heran saya mengatakan serangan ini sangat dahsyat. Ternyata, kekuatan itu didapatkan dengan mengorbankan hukum Dao abadi, tetapi kekuatan seperti itu memang menakutkan. Bahkan ia mampu menembus putra biru tua, Kaisar Naga, mengabaikan kekuatan sayap kebebasan. Jika senjata itu digunakan untuk membunuhku, aku juga akan terbunuh seketika, membuatku tak berdaya. Meskipun Fang Han terkejut, tangannya sama sekali tidak lambat.
Saat putra biru tua, Kaisar Naga, tertembus, dia sudah terbang ke atas, dan tangannya yang besar, sumber segala kejahatan, meraih sayap kebebasan yang terlepas. Meskipun artefak abadi ini bukanlah sayap kebebasan sejati dari legenda, artefak ini tetaplah artefak abadi yang dimurnikan dengan susah payah oleh Kaisar Naga Biru Tua, seorang dewa abadi, dan mengandung esensi sejati kebebasan. Jika diperoleh, manfaatnya akan tak terbayangkan. Saat Fang Han mengulurkan tangan untuk meraih sepasang sayap kebebasan, Yang Mulia Abadi Linglong juga tidak menunjukkan kelemahan. Dia tiba-tiba melepaskan teknik yang tak tertandingi, meraih dengan tangannya. Di bawah tekanan seni karma agung dan seni keinginan agung, tubuh putra biru tua, Kaisar Naga, terkekang, tidak dapat bergerak, dan seketika ditekan jauh di dalam kemampuan ilahi surga Luo Agung Linglong. Fang Han melihat bahwa putra biru tua, Kaisar Naga, belum mati. Lubang besar yang menembus kepalanya berusaha keras untuk memperbaiki dirinya sendiri, tetapi dia telah menderita kerusakan yang parah, dan sebagian besar energi vitalnya digunakan untuk mempertahankan hidupnya. Inilah sebabnya mengapa Yang Mulia Abadi Linglong mampu menekannya secara instan. Bagus, sayap kebebasan adalah milikku. Yang Mulia Abadi Linglong menekan putra biru tua, Kaisar Naga, sementara Fang Han, secepat kilat, seperti harimau lapar yang menerkam mangsanya, merebut sayap kebebasan di tangannya dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap, saat sayap kebebasan memasuki genggamannya, sensasi halus dan bebas meresap ke telapak tangannya, seolah-olah dia sendiri telah dibebaskan, kini mengabaikan semua aturan langit, dan berbagai hukum surgawi dari alam abadi tidak lagi dapat membatasi kebebasannya. Sungguh harta karun! Benar-benar harta karun yang luar biasa. Sayap-sayap kebebasan ini mengandung kebenaran. Fang Han sangat gembira di dalam hatinya, aku hanya khawatir tentang bagaimana membawa harta karun dan iblis surgawi yang telah kupelihara bersamaku ketika aku naik ke tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Kini, sayap kebebasan ini tampaknya mengandung seni rahasia yang mengabaikan hukum surgawi alam abadi. Jika aku mempelajarinya dengan saksama, aku mungkin benar-benar bisa menghindari mata dan telinga alam surgawi dan membawa 8 bagian pagoda Buddha dan 33 harta karun tertinggi surga ke alam abadi. Fang Han kini menyadari betapa berharganya sayap kebebasan, tetapi dia belum sempat mempelajarinya secara detail, karena sayap kebebasan tidak jinak di tangannya dan masih terus mengepak, berusaha melarikan diri. Selain itu, dia mengalami beberapa kesulitan dalam mengendalikan mereka, apalagi menyempurnakannya. Sayap kebebasan bukanlah harta karun biasa. Seandainya bukan karena pengendalian diri Fang Han dan Yang Mulia Abadi Linglong yang kembali melepaskan serangan asal surga, tidak seorang pun akan mampu menahan putra biru tua, Kaisar Naga, dan mereka bahkan tidak akan mampu menyerang tubuh aslinya. Tangan segala kejahatan, asal mula penciptaan, semua kekuatan ilahi, tekan dan murnikan untukku. Sayap kebebasan, berubah menjadi naga sejati. Masuklah ke dalam tubuhku, untuk kebebasanku. Langit tak akan lagi mengikatku, dan alam surgawi tak akan lagi menindasku. Aku mendambakan kebebasan sejati yang agung, pembebasan yang agung. Untuk menjelajahi dunia dengan mudah, bebas selamanya. Kekuatan magis Dao Abadi Fang Han yang sangat besar mengalir ke sayap kebebasan, berusaha memurnikan rohnya dan membongkar artefak abadi tersebut, mengubahnya menjadi sayapnya sendiri. Namun, sayap kebebasan menolak untuk dimurnikan, sama seperti istana kuno perunggu dan istana iblis primordial. Aku tidak percaya, aku tidak bisa memurnikanmu. Dalam sekejap, Fang Han mengaktifkan energi primordial murni yang miliknya, bahkan mulai mengonsumsi ki primordial. Di dalam dunia 33 langit, seluruh energi purba mulai bergetar. Dengan diaktifkannya berbagai transformasi menjadi seni naga, ki naga pada sayap kebebasan langsung dimurnikan. Sayap kebebasan ditempa oleh putra biru tua, Kaisar Naga, jadi sayap itu pasti mengandung ki naga yang kuat, dan seni transformasi beraneka ragam menjadi seni naga adalah musuh bebuyutannya. Tidak ada yang tidak bisa saya sempurnakan. Kekuatan sihir Fang Han saat ini telah mencapai tingkat penguasaan yang luar biasa, jauh lebih kuat daripada saat ia menaklukkan Raja Qiu. Pada saat itu, 33 harta karun tertinggi surga hanyalah artefak Dao tingkat tinggi, tetapi sekarang semuanya adalah artefak Dao tingkat tertinggi, dan beberapa bahkan telah berubah menjadi artefak semi abadi. Dengan aktivasi penuh ini, warna perunggu pada Istana Iblis Purba, yang awalnya tidak dapat dimurnikan, mulai retak. Tiba-tiba, dengan suara dentuman keras, bangunan itu runtuh, dan berubah menjadi naga iblis perunggu. Naga-naga iblis perunggu ini memancarkan ki iblis yang aneh, agak mirip dengan ki primordial yang telah dirasuki iblis. Akhirnya, ki iblis ini berubah menjadi wujud Raja Iblis Raksasa, persis seperti Fang Han, seperti iblis jantung purba yang muncul pada saat seni karma agung berhasil dikultivasi. Itulah iblis di antara para iblis, raja di antara para raja. Iblis jantung purba telah muncul kembali. Raja Qiu meraung. Bukan, itu bukan iblis jantung primordial, melainkan iblis leluhur primordial, ki iblis leluhur.
Tetua iblis hati itu sangat gembira. Istana iblis primordial, istana kuno perunggu ini, dulunya merupakan sudut dari harta karun tertinggi sekte iblis primordial, dan di dalamnya terdapat ki primordial dari iblis leluhur primordial. Sekarang, proses penyempurnaan dimulai oleh Fang Han. Setiap kultivator iblis yang memperoleh ki iblis leluhur primordial ini akan maju pesat, mencapai alam iblis suci. Mereka akan memperoleh lebih banyak hukum iblis suci. Dia membuka mulutnya dan menghirup ki iblis ke dalam tubuhnya, dan seketika itu juga, berbagai wujud iblis hati muncul di belakangnya, seolah-olah mengendalikan iblis hati dari miliaran makhluk hidup. Dan Raja Chiu juga menyerap ki iblis dalam jumlah besar, dan seketika seluruh tubuhnya mulai retak, bahkan ia mulai mengelupas, lapisan kulit mati terlepas, dan daging baru tumbuh. Tiba-tiba, satu demi satu, lubang-lubang terbuka di tubuh Raja Chiu, dan lubang-lubang ini akhirnya menyatu menjadi mata iblis satu demi satu. Di dalam mata iblis itu, tak terhitung banyaknya iblis surgawi, iblis duniawi, dan iblis manusia menari. Ada 3.000 mata iblis. Gelombang hukum Dao abadi meletus dari tubuhnya, dan yang mengejutkan, sebuah gerbang alam abadi muncul di dalam dirinya. Dari dalam gerbang alam abadi, kehendak langit turun, dan benar-benar menyebabkannya melangkah ke alam abadi surgawi. Dia adalah yang pertama di antara makhluk iblis yang diasuh oleh Fang Han yang berhasil berevolusi menjadi dewa surgawi. Raja Chiu, penguasa istana iblis primordial, awalnya adalah tokoh besar yang telah bersaing dengan istana bintang tanpa batas selama bertahun-tahun, tetapi ia lambat memahami alam dewa surgawi, dan menurut semua perhitungan, ia tidak memiliki potensi untuk menjadi seorang dewa. Namun, setelah istana iblis primordial disempurnakan, dan dia menerima aura iblis leluhur primordial di dalamnya, tulang-tulang dasarnya langsung disempurnakan, semua bakatnya meningkat, semua seni iblisnya mencapai kesempurnaan yang luar biasa, dan dia berkomunikasi dengan kehendak surga, berubah dari manusia fana menjadi makhluk abadi. Dengan satu langkah, dia benar-benar naik ke surga, mencapai status seorang abadi. Jika dia naik ke tingkatan tersebut sekarang, memasuki alam abadi bukanlah hal yang mustahil. Namun, semua tokoh ini tahu bahwa menurut kitab suci Taoisme kuno, seorang dewa surgawi tidak dianggap sebagai tokoh penting di alam abadi. Tingkat kekuatan seorang dewa abadi hanya sedikit lebih tinggi daripada seorang budak, dan mereka dapat dengan mudah ditangkap sebagai mangsa, atau bahkan dibunuh dan dimurnikan menjadi artefak abadi. Lebih baik mengumpulkan dan mengembangkan diri di alam bawah, di mana setidaknya tidak ada bahaya bagi kehidupan, dan mereka masih merupakan sosok yang kolosal. Bagus. Raja Chiu benar-benar telah naik pangkat menjadi dewa abadi. Orang tua iblis hati juga telah memperoleh manfaat yang sangat besar. Para iblis surgawi kuno yang diberikan kepadaku oleh Yang Mulia Iblis Jurang Merah itu mulai berubah wujud. Di luar, hanya sesaat yang berlalu bagi Fang Han, tetapi di dalam hatinya, puluhan tahun telah berlalu, meskipun indera ilahinya dengan jelas merasakan segala sesuatu. Setelah istana iblis primordial, aula perunggu, meleleh, para kultivator iblis di dalamnya memperoleh manfaat yang sangat besar, dengan manfaat terbesar diberikan kepada Yang Mulia Iblis Jurang Merah dan 480 juta iblis surgawi kuno. Pemimpin iblis surgawi kuno, Chiu, seketika memahami hukum hidup dan mati, mencapai alam kesempurnaan agung di tahap ke-10 keabadian, dengan kekuatan tempur yang dahsyat. Di antara iblis-iblis kuno lainnya, 10 komandan besar berhasil mencapai tingkat Fate Immortal, dan lebih dari 30 berhasil menembus hukum lubang kekacauan. Lebih dari 100 ahli maju ke tahap Raja Alam. Energi iblis bergejolak dan bergelombang di sekitar mereka, kemampuan mereka meningkat pesat, dan suara samar tiupan trompet kerang dan tabuhan genderang dharma terdengar dari dalam diri mereka. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki potensi untuk menjadi makhluk abadi. Dengan mencairnya istana iblis primordial secara tiba-tiba, 8 bagian pagoda Buddha juga menerima peningkatan yang signifikan, bahkan memunculkan naga iblis di dalamnya. Naga-naga iblis ini memiliki cangkang luar yang terbuat dari tulang, berbeda dengan naga tulang biasa, dan tampak seperti kepiting dengan kerangka yang tumbuh di bagian luar. Mereka tampak ganas dan menakutkan, memancarkan warna perunggu. Dengan satu gerakan dari Fang Han, gelombang ki iblis sekali lagi muncul dari belakangnya, dan di dalam ki iblis itu, wujud iblis leluhur purba muncul, tangannya yang besar mencengkeram ke bawah, memancarkan aura iblis yang pekat. Bang! Dia merasa batas kemampuannya kembali terlampaui. Awalnya memiliki kekuatan 18 dewa langit, ia tiba-tiba menembus batas, mencapai alam 24 dewa langit. Hanya dengan memurnikan istana iblis primordial ini saja, ia berhasil menembus hambatan dan meningkatkan kekuatannya sebanyak 6 dewa surgawi, yang menunjukkan sifat luar biasa dari istana iblis primordial ini. Sayap kebebasan! Mengapa kau tak mau hancur untukku? Kekuatan sihir Fang Han meningkat pesat, dan senyum muncul di wajahnya. Dia meraih lagi, dan bayangan 33 harta karun tertinggi surga muncul di sayap kebebasan. Dia ingin menggunakan replika artefak ilahi penciptaan untuk menekan replika artefak abadi tingkat suci ini.
Bahkan serangan asal surga pun tidak dapat membunuhku sepenuhnya. Naga terperangkap melayang ke surga. Putra biru tua, Kaisar Naga, yang disegel oleh Yang Mulia Abadi Linglong, meraung putus asa, mencabik-cabik dengan kedua tangannya, dan mengucapkan kitab suci yang aneh dan gaib dari mulutnya. Kitab-kitab suci ini memuat esensi kebebasan. Begitu kitab suci itu terpancar, sayap kebebasan, yang telah mulai dimurnikan oleh Fang Han, tiba-tiba bergetar. Sekali lagi, mereka berada di luar kendali Fang Han. Kita tidak bisa membiarkan mereka memurnikan sayap kebebasan dan menyegel Kaisar Naga Biru Tua. Jika tidak, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Utusan alam surgawi, Raja Li, dan Buddha Langit Panjang Pengumpul Dupa, melihat pemandangan ini, menyerang lagi. Tepat pada saat ini, di langit yang lebih tinggi, terdengar dentuman keras tiba-tiba, dan petir serta kilat yang tak terhitung jumlahnya menyambar angkasa, membentuk lingkaran konsentris satu demi satu. Gelombang kekuatan ilahi mengalir keluar dari dalam diri mereka. Di luar dunia agung Xuan Huang, makhluk ilahi yang tak terhitung jumlahnya muncul dari lubang cacing ruang waktu berbentuk lingkaran konsentris, di antaranya wujud beberapa kaisar ilahi yang perkasa, turun ke ruang angkasa di sekitar dunia agung Xuan Huang. Di ruang angkasa di sekitar dunia agung Xuan Huang, satu demi satu matahari meledak, berubah menjadi kobaran api, dan langit berubah menjadi lautan api. Matahari-matahari itu langsung hancur dan meledak akibat ulah para ahli ilahi yang tak terhitung jumlahnya, yang kemudian mulai memurnikannya. Kesengsaraan besar dari ras ilahi akhirnya tiba. Para ahli dari ras ilahi mulai menyerang, menduduki dunia agung Xuan Huang dan membuka jalan menuju alam abadi. Dengung, dengung, dengung. Sumber utama dunia agung Xuan Huang mulai bergetar, seolah merasakan bahaya.